Ada aja sih masalahnya ini Komal. Karena kalau Bang Juma itu kalau udah ada di lab orang, dia gak bakalan ini loh. Gak bakalan ini. Ini dia Bang Dai. Tuh alhamdulillah Bang Jumanya udah ini. Aduh mati lampu Bang. Maaf mati lampu. Memang gitu ya. Tuh Ya, keadaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Mohon Allah. maaf Bu Guru. Ini Mati ujian. lampu Guru. Ujian. Ujian. Allah Ya sama lah Guru. Ujian aku terlalu lama menjanda beginilah. Iya, Kok iya, curhat. iya. Iklan Lanjut. lagi. Bunda. Mana tahu beliau mau doain ya kan, semoga dapet ya kan yang benar-benar Iya, iya. Tadi ya teman pada kita Allah ya. dari Kristen masih ada? Ada tuh Yang dia. mana? Ini di atas abang, di atas abang. Oke. Iya, gimana penjelasan saya tadi? Bisa saya lanjut atau mau ditanggapi? Cek. Bang Sito. Sepertinya ke toilet. Yang agama Kristen mau naik minta permintaan agama Kristen aja ya, karena yang Islam udah ada. Bang Sito masih aman? Kayaknya enak diajak diskusi Bang Sitonya. Iya, dia Kristen yang jujur. Tadi bahas persepuluhan lagi, Bang Sito. Ya maaf Bu, Iya. posisi ada diketik sebentar. Oh, iya. Ini gimana omongan Bang Juma, mau ditanggapin atau Bang Juma mau lanjut omongannya? Ya lanjutkan aja dulu Mbak. Lanjutkan aja dulu ya, karena posisi lagi ada ketikan sebentar. Oke. Karena bawa Baik, acara makasih ya Bang, makasih. Oke, Bang. makasih ya. Iya, di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menerangkan bismillahirrahmanirrahim, kala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fahus ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku, untuk membawa firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wakum minasyakirin. Nah, lalu kemudian perintah ini datang kepada Nabi Musa untuk diteguhkan ajarannya, dan di ayat selanjutnya Nabi Musa kemudian diperintahkan untuk mengajarkan kaumnya. Suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Ini perintah Allah. Jadi di dalam pemahaman umat Islam, Nabi Musa diberi kitab Torah, diberikan pengajaran hukum-hukum berupa perintah dan larangan, dan hukum itu wajib hukumnya diajarkan kepada kaumnya. Wajib hukumnya kaumnya memegang teguh apa yang kemudian menjadi teman-teman saya, sahabat-sahabat saya Muslim di sini itu sering kemudian mendengarkan dan mempelajari tentang kitab terdahulu. Misalnya di dalam kitab saudara yang sudah diterjemahkan dalam Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Ini seirama dengan Al-Qur'anul Karim, surah Al-Araf ayat 144 dan 145. Jadi hukum Musa itu harus dijalankan dengan setia. Haruslah kamu melakukan dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan, yakni mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya kepadamu, tetap mengikuti perintahnya, terpaut pada perintahnya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini kalau Bani Israel tahu, mereka akan melaksanakan itu. Lalu kemudian penerapannya di dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ini hukumnya wajib, Bung. Ini hukumnya wajib. Jadi tidak ada jalan menuju ke Kristenan. Mohon maaf, tadi kita sudah membaca pengajaran Yesus nomor 23 dalam kitab
Matius 23 tersebut, kita nggak ada jalan untuk menjadi Kristen. Karena dengan menjadi Kristen, kita hidup di bawah hukum yang kemudian teman Kristen sebut kasih. Sementara dalam pengajaran Nabi Musa, kasih itu adalah mentaati segala perintah Tuhan. Boleh kita lihat dalam data yang saya bacakan tadi, Yosua 22 nomor 5. Ternyata dikatakan, yakni mengasihi Tuhan Elohimu, atau ilahmu, atau teosmu, yaitu dengan cara apa? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut kepadanya, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan jiwa. Itulah kasih itu. Jadi kasih kepada Allah yaitu taat kepada perintah-perintah Allah menurut Yosua 22 nomor 5. Sedangkan agama sahabat kita Kristen adalah menerangkan bahwa aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan telah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Padahal kalau Al-Quran, kita lihat Al-Quran ya, dalam surah As-Zukhruf ayat 63, di situ sangat jelas dikatakan, fattakullah wa ati'un. Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah mengatakan kepada mereka bahwa yang agama Kristen yang mau naik, mau diskusi minta permintaan. Kristen aja ya, Kristen ya, nanti Bang Roy sama Bang Bayu atau Bang Awam nanti bisa ngalah ya. Yang Kristen aja karena yang Islam udah ada 4 Islam ya Kristen. Bantu Bang Sitonya, bantu Bang Sito diskusi. Iya. Yang Kristen, jangan yang Islam, yang Kristen. Iya, jadi seperti yang dibilang Bapak ini memang sangat benar juga ya, di dalam Yosua 22 ayat yang kelima ya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allah, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Iya. Di mana ajaran tersebut ya, di sini suku-suku yang di seberang Yordan pulang ya, di mana pada waktu itu dalam perjanjian lama ya, dalam sebuah penjajahan, sebuah serangan yang sangat luar biasa pada waktu itu, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Jadi bergeraklah sebuah hati yang mau benar-benar percaya sama Tuhan. Dan ditekankan pada ayat yang kelima, harus melakukan segala hukum karena yang baiknya, bahkan segenap hati, bahkan segenap jiwa, dikatakan di sana. Jadi di dalam kekristenan pun seperti yang sebelumnya tadi, sebelum mati tadi ini ada beberapa dari Bapak ini juga mengatakan jangan mengikuti ajaran mereka, sebab mereka taunya mengajar tapi tidak melakukannya, kan begitu. Iya, saya tanggapi dengan hal itu. Bahkan banyak juga zaman sekarang pun banyak juga seperti itu, tak taunya hanya membilang padahal buktinya dalam diri sendiri pun nggak ada. Gitu. Ya, dan saya bukan berarti contohnya buat sebuah permasalahan gitu di antara zaman sekarang ini. Banyak taunya bicara, pembuktian tidak ada. Jadi makanya kalau diri saya sendiri, sering saya berbicara sama teman-teman saya sendiri, bicaranya seperti ini. Biarkan bukti itu yang mengatakan, bukan perkataan itu yang membuktikan.
Jadi sama halnya tadi yang dibilang Bapak tadi ya, jangan ikuti ajaran mereka itu sebab mereka taunya mengatakan saja padahal mengajarkan saja padahal mereka tidak melakukannya. Gitu. Saya tertarik dengan hal tersebut. Nah, namun saya simpulkan kepada diri saya sendiri. Gitu, ya. Makanya saya ciptakan sebuah kata-kata bijak yang mengatakan, biarkan bukti itu yang mengatakan, bukan perkataan itu yang membuktikan. Dan di dalam sebuah keberhasilan seorang Kristen yang mengikut Tuhan, itu terlihat dari pembuktiannya, bukan dari perkataannya. Jadi jalan satu-satunya menurut saya pribadi gitu, ya. Seorang pengikut Kristus saya bilang, jalan satu-satunya harus saya lakukan adalah dalam diri saya. Saya pernah berhenti untuk belajar. Apa rencana Tuhan itu dalam diri saya sendiri? Dan di kitab Yosua ini juga menegaskan bahwasanya di sana ya diajarkan untuk melakukan hukumnya, ya. Bahkan beberapa poin tadi di sini yang disebutkan ya di ayat yang kelima. Oleh sebab itu pulanglah ke halamanmu, ke rumahmu, ke tanah milikmu. Itu ayat 4 ya, di ayat B-nya ya. Ya, di mana pada waktu itu di dalam perjanjian lama tersebut, di mana di sini ada beberapa bangsa ya yang Tuhan selamatkan pada waktu itu, dan Tuhan menyuruh pulang ke rumahnya melalui sungai Yordan. Dan Tuhan meminta kepada bangsa pada waktu itu untuk melakukan hukumnya Tuhan dan kebenarannya, dan mengikuti perintahnya, apapun yang menjadi perintah Tuhan itu. Bahkan segenap hati, katakan di sana ada beberapa poin dan perintahnya, ya. Dan segenap hati dan segenap jiwamu. Ini terdirinya di dalam kekristenan tersebut banyak sekte-sekte dibilang ya. Sekte gereja ini, sekte ini, sekte ini, sekte itu. Berbeda-beda pengajaran. Namun patokan saya di sini adalah Alkitab. Itu jalan satu-satunya menurut saya. Dan membangun iman saya sendiri dengan melalui pembacaan firman Tuhan dan pendengaran akan firman Tuhan. Oke, ada lagi yang mau ditanggapin Bang Sito? Ya, yang mau saya tanggapin dari Bapak ini tersebut, ya. Saya tanggapin. Ada beberapa poin tadi yang saya catat di sini, ya, soal ajaran yang berbeda-beda. Memang saya setuju dengan ajaran yang berbeda-beda dari agama ini dengan agama itu. Bahkan jauh, sangat jauh perbedaannya. Namun ada beberapa ayat yang sama, yang hampir mirip, bukan sama ya, yang hampir mirip yang Tuhan ajarkan gitu. Dan saya tidak mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan kalian yang benar, bahwa Tuhan kami yang paling benar, tidak. Cuma saya berpedoman pada kitab kekristenan saya sendiri, begitu Pak. Oke, udah di situ aja. Ya. Silakan Bang Jumah.
Ya, baik. Jadi gini, kalau saya sebagai saudara, saya coba untuk kemudian membuka Matius 23 nomor 15 untuk dipahami gitu ya. Bagaimana kemudian dalam data itu dikatakan begini, ini Yesus loh yang tengah muridnya. Celakalah kamu dan orang-orang Farisi. Paulus ini juga adalah orang Farisi. Ini pengakuan Paulus sendiri. Hai kamu orang munafik. Kenapa saya golongkan Paulus ini sebagai orang munafik? Karena dia mengaku Yahudi ketika bertemu dengan orang Yahudi. Beliau mengaku Roma ketika bertemu dengan orang Roma. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi menurut Yesus, ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang munafik ini mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang di luar Yahudi untuk masuk menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah sekarang kalau kita menelaah, agama mana yang dibentuk oleh ahli Taurat di luar daripada Yerusalem? Apakah Hindu? Apakah Buddha? Apakah Islam? Atau Kristen? Nah ini jelas sekali, engkau mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Mari kita telaah. Dari mana kemudian ketika dikatakan bahwa agama yang dibentuk oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah Kristen dan mereka adalah ahli neraka? Kita lihat dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Tidak semua orang yang berseru kepadaku, Kurios, 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 Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah ini intinya di sini, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapa itu? Hukum Taurat. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Apa yang diterangkan di sana kemudian? Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Taatilah segala hukum-hukum dengan tetap mengikuti ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Ini kehendak Bapa nih. Saya ulang. Di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Elohimmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis di dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, di dalam segala jalan yang kau tuju. Nah sekarang, kalau dikatakan celakalah orang Farisi, ahli Torah, orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk menjadi pengikutnya, dan orang neraka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri, ternyata betul mereka menjadi ahli neraka karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apa kehendak Bapa itu? Mentaati segala perintah, peraturan, ketentuan, dan hukum-hukum yang ditunjukkan melalui nabinya Musa. Nah, itu poin, harus dipahami dengan baik itu. Kemudian, kemana perginya? Ketika ketika Yesus dalam Matius 7 nomor 22-23, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa mereka dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena mulut mereka, ibadah-ibadah mereka tidak berkesesuaian dengan kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapa adalah 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Nah, kemana orang jahat ini diusir? Di dalam Matius 13 nomor 50, ajaran Yesus, orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Torah, orang Farisi, munafik,
Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu jadikan kau jadikan dia sebagai orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi jelas ya, kehendak Bapa. Kalau sahabat Kristen saya ini, saudara Sito ini orang baik, yes. Tetapi apakah dalam kehidupan keberagamaannya berkesuaian dengan kehendak Bapa? Silakan mari kita tanya kepada beliau, biar beliau yang menjelaskan yang mana yang menjadi kehendak Bapa di dalam prosesi menjadi seorang Kristen. Apakah makan babi, tidak bersunat, ibadah hari Minggu, menuhankan Yesus, atau yang mana yang menjadi kehendak Bapa yang bisa Anda pertunjukkan kepada kita di sini? Silakan. Iya. Kehendak Tuhan di dalam diri saya, ya, yaitu salah satunya. Yang pertama untuk mengikut seorang atau mengikut Yesus, saya maksud ya, itu perlu namanya sebuah pertobatan. Orang yang tidak bertobat itu tidak akan pernah kerjaan surga. Ya, Kristus 23 ayat yang ke-15 dikatakan, ya. Nah, di situ ada beberapa poin yang harus kita perlu paham dalam diri kita masing-masing gitu ya, ataupun di agama masing-masing. Jadi kalau saya sendiri, kalau banyak orang berbicara tentang namanya sebuah kepercayaan tentang Kristus, ya, memiliki sebuah mengeluarkan sebuah perkataan, saya punya iman kepada Kristus, saya percaya kepada Kristus, namun sebuah pertobatan itu dalam diri dia sendiri tidak ada, nol sama sekali kinerja di dalam kekristenan seperti itu. Jadi jalan satu-satunya, ya, jalan langkah pertama tersebut, ya harus ada namanya sebuah pertobatan. Yang dulunya dia seorang pezina atau pemabuk, pejudi, main perempuan segala macam gitu, ya. Kemudian dia berbalik kepada Tuhan. Apakah diawali dengan sebuah pertobatan, kemudian dibaptis, ya. Jadi ada beberapa bahasa Bapak tadi yang saya ambil, ada namanya sunat gitu ya. Dalam perjanjian baru dikatakan, sekarang kita sunat hati. Itu ada ayatnya nanti ya. Itu harus ada namanya disunat hati kita yang sebenarnya disunat. Karena tempat Tuhan itu berdiam bukan contohnya di gedung ataupun bukan contohnya di mana-mana. Tempat Tuhan itu berdiam adalah dalam diri kita sendiri. Makanya hati kita itu harus perlu disunat, dibersihkan. Jangan sampai ada bintik-bintiknya. Gitu. Jadi harus perlu namanya sebuah pertobatan pada dasarnya, kemudian dibaptis. Sudah ada pertobatan kemudian dibaptis. Jadi kemudian mulai belajar mengikuti ajaran Kristus. Supaya kekristenan, menurut saya pribadi, supaya kekristenan saya dewasa, bisa dicontoh oleh orang yang lain dan sekitar, saya harus benar-benar melakukan namanya sebuah pertobatan dalam kita. Jadi ya agama yang sesungguhnya pada dasar yang saya percayai di dalam sebuah kekristenan pada dasarnya adalah dari Alkitab. Itu saya percaya bahwasanya firman Tuhan sudah mengatakan beberapa rancangan-rancangan Tuhan bagi setiap orang yang mengikut Kristus itu, dan itu saya imani dan saya percayai, ya. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan Allah, makanya engkau akan diselamatkan, gitu. Jadi ya harus benar-benar percaya gitu. Jadi tidak ada tidak sekali-sekali hanya mengatakan saya percaya, saya ke gereja, saya memuji Tuhan, bukan hanya sekedar. Makanya kembali tadi kepada waktu saya naik seperti
Kristen yang sejati itu. Kristen yang sejati itu, ibadah yang sejati itu bukan karena sering ibadah. Ibadah itu diri kita sendiri, sikap, attitude pada diri kita sendiri. Tapi Bang Sito, kata Bang Uria, Kristen yang Ya. sejati Kristen yang membayar per puluhan. 10% gaji dikasih ke pendeta. Itu katanya Kristen sejati. Tadi Bang dengar sendiri kan? Bang Uria Ya. mengatakan Kristen sejati Kristen yang membayar per puluhan, 10% dari gajinya. Berarti Bang Sito bukan Kristen sejati dong. Karena Bang Sito tidak membayar 10% ke pendeta gaji Bang Sito. Iya. Disitulah kita tidak bisa menilai dengan kata-kata kita sendiri tentang sikap seseorang, gimana perilakunya tentang untuk mengikuti ibadahnya ataupun contohnya dalam agamanya. Tidak boleh. Karena apa? Kita tidak tahu, ya. Cara memberikan persepuluhan zaman sekarang ini berbeda-beda loh. Beda. Kenapa saya bilang berbeda? Gitu. Itu saya kalau contohnya saya sendiri ya, saya mau memberikan persembahan perpuluhan saya itu, ya, saya itu saya adukan sama Tuhan. Tuhan akan memberikan ini. Contohnya ada orang susah, saya akan memberikan persepuluhan ini untuk ke sini. Gitu. Makanya saya bilang, ya, kekristenan sejati itu bukan jadi tidak jadi jaminan orang yang sering datang ke gereja itu namanya Kristen sejati. Makanya saya bilang gereja itu ibadah Kristen yang sejati itu di dalam diri kita sendiri. Dampak orang melihat hasil dari kekristenan kita tersebut. Makanya di dalam kitab Matius dikatakan terang dunia, garam dunia. Dunia yang dimaksud di situ adalah sekitar kita. Mampukah kita jadi terang untuk mereka? Dilihatlah bahwasanya kita itu adalah orang Kristen yang sejati. Dampak dari ajaran Kristus. Dan yang melakukan seperti yang dikatakan Bapak ini tadi di Yosua 22 ayat yang kelima. Dan melakukan perintah Tuhan itu. Itu. Tapi Bang Sito, omongan Bang Juma tadi gak ada abang tanggapin itu. Gak pas menanggapin omongan dari Bang Juma. Ngerti gak Bang Juma tadi ngomong apa Bang Sito? Ngerti, cuman tidak kena kepada poin yang saya sampaikan. Enggak, saya tanya Bang Sitonya Bang Juma. Bang Sito ngerti gak Bang Juma ngomong apa? Oke. Bang Sito. Ya, Soalnya ya. tadi Bang Sito ngerti nggak Bang Juma ngomong apa? Soalnya dari tadi Bang Juma ngomong Bang Sito itu tidak menanggapinya dengan pas gitu. Iya. Sebenarnya apa yang disampaikan Bapak ini tadi ya memang pas gitu sasarannya untuk yang agama mana yang sebenarnya yang kita ini kan gitu ya kan. Apakah agama segala macam gitu kan, ada beberapa sebutan agama tersebut gitu ya kan. Kita kembali kepada diri kita sendiri gitu ya. Kenapa saya carahkan kembali kepada diri kita sendiri? Kalau kita memang benar-benar ya memiliki sebuah kepercayaan kepada agama kita nggak bakalan bingung mau agama mana yang benar gitu. Dan kita nggak menarik kepada diri kita sendiri agama Kristen yang benar, dan saya tidak menarik dan menyalahkan agama lain itu salah. Tidak, kita punya agama masing-masing dan kita punya kita masing-masing. Jadi disitulah kalau benar-benar kita bertumbuh di dalam agama kita itu ya berarti itu benar-benar ini yang harus kita ikutkan agama kita gitu kan begitu. Oke, udah situ aja. Iya. Oke, Bang Juma boleh dikasih tanggapan? Ya, baik. Jadi gini Bang, Ya. saudara saya berbicara tentang sunat hati.
Ya. Sunat hati itu yang perlu dipahami di sana adalah menghilangkan kesombongan, Iya. menghilangkan rasa congkak terhadap perintah Tuhan. Iya, pas. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengku. Kenapa ada istilah sunat hati yang ada datang kepada Bani Israel? Karena Bani Israel itu adalah bangsa yang tegar tengku, yang senantiasa melawan perintah Tuhan. Coba Anda lihat di dalam Ulangan 30 nomor 6. Dan Tuhan ilahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Dengan cara apa kemudian? Kembali kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak taat kepada hukum Taurat, tidak taat kepada perintah Tuhan, itu tidak bersunat hati. Mereka itu sombong, itu angku, Iya, benar. membelakangi perintah Tuhan demi untuk menjalankan tradisi manusia. Seperti itu. Makanya tadi muncul pertanyaan ketika saya mengambil data Matius 23 nomor 15. Kehendak Bapak yang mana yang saudara lakukan? Anda mengatakan sunat hati, Anda mengatakan pertobatan. Kalau Anda melakukan pertobatan, mustahil Anda menjadi Kristen. Pasti Anda akan meninggalkan agama itu. Karena agama itu prosesi ibadahnya, konsep ketuhanannya, dan konsep apapun yang terkait dengan syariat yang ada di dalam tangan mereka, ya, itu bukan merupakan kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapaknya kembali kepada 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Tunduk dan patuh kepada perintah Torah. Nah, Anda bercerita tentang sunat tadi. Ya. Tentang sunat. Bahwa Anda tidak lagi kemudian melakukan sunat. Dikarenakan sudah diajarkan kemudian bahwa yang kami lakukan adalah sunat hati. Bung, diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 9. Di situ sangat jelas dikatakan, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9 sangat jelas dikatakan bahwa tidak seorang pun boleh masuk ke dalam rumah ibadahku, baik orang Yahudi maupun orang asing, yang tidak menyunatkan kulupnya boleh masuk ke dalam rumah ibadahku. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah Bani Israel tidak boleh masuk ke rumah ibadah. Kalau masuk ke rumah ibadahnya saja dilarang, mimpi masuk ke surga yang suci. Suci lahir, suci batin. Batin bisa dikatakan suci ketika orang itu tunduk kepada perintah Tuhannya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Elohimu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya, dan hukum-hukumnya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Jadi kalau Anda tidak melakukan apa yang diperintahkan Musa, Anda mau sampai kapanpun Anda tidak termasuk orang kudus. Mau Anda tiap hari ibadah di gereja sekalipun, Anda tidak masuk dalam golongan ini. Kenapa? Anda tidak kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Al-Quran menerangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajahahu ilallah wa huwa muhsin faqadistamsaka bil urwa wusqa wa ilallahi akibatul umur. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Makanya kami umat Islam itu disebut Muslim. Kenapa disebut Muslim? Karena kami berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau di Anda, perintah Tuhannya sudah dihapuskan dengan menjadikan Yesus sebagai tameng di atas tiang salib. Dia telah mati
Dengan kematiannya, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi Kristen ini adalah agama yang dibentuk di dalam pemahaman bahwa hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi. Coba Anda lihat diri Anda sekarang. Ibadah hari Minggu, itu perintah siapa? Makan babi, menyembah Yesus, apalagi membatalkan perintah Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu perintah siapa? Coba Anda tanya diri Anda deh. Perintah siapa yang kemudian Anda jadikan acuan sehingga Anda menuhankan anak manusia? Satu poin ini aja. Padahal Tuhan mengatakan dalam Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku. Teman Kristen punya ilah, yaitu Yesus dan juga Roh Kudus. Sekira begitu Bang, kita konsen terhadap materi ini ya, supaya kita bisa memberikan edukasi kepada teman-teman kita semua. Jadi saya pamit 5 menit sampai 10 menit ya. Silakan Anda dialog dengan teman-teman kita di sini. Saya azhar dulu sejenak. 10 menit lagi saya akan datang. Silakan Anda menguraikan apa yang saya jabarkan barusan, bahwa Kristen itu mustahil orang menjadi Kristen kalau dia kasih kepada Tuhan dan kasih kepada Yesus. Mustahil orang menjadi Kristen kalau dia tidak menolak Bapa dan tidak menolak anak. Justru karena penolakan terhadap Bapa dan anak lah sehingga lahir ajaran agama Kristen. Silakan Anda paparkan itu. Insya Allah nanti admin saya yang nulis catatan-catatan apa aja yang Anda sampaikan. Setelah ibadah saya akan menanggapi. Silakan. Selamat sore Bang Warisman Kristen ya. Bang Warisman. Bang Warisman. Selamat sore. Selamat sore. Kristen ya. Suaranya pun, suaranya. Iya, suaranya kurang kenceng Bang. Nantilah aku pinjamkan dulu mic. Aku nggak ada mikrofon pula. Sama juga aku pun nggak punya mikrofon. Soalnya Iya. Oke, apa yang mau diskusikan lagi nunggu Bang Juma sholat? Abang boleh apa yang mau diskusikan? Ada Bang Baim, ada Bang Sondi. Pak Sondi ini ustadz juga nih kayaknya. Bang Sondi, Assalamualaikum Bang Sondi. Waalaikumsalam Mbak Im, Bunda Tanjung Pinang, jangan lupa berbuka puasa. Hai, Pak Sondi ini kemarin itu Bang Royal W mau minta pembelaan ke Pak Sondi, gak dapat pembelaan. Tuh rasain tuh Royal W. Ya karena ya masalah kasihan. Udah 1 minggu nggak dengar suara Bung Sondi ini. Iya, Bang Sondi ini pernah. Jadi saya tuh saya naik di roomnya siapa, terus Bang Royal W ngikut aku. Terus dia Terus mau yang bahas, minta bantuan. jadi dia minta bantuan ke Pak Sondi. Ternyata Pak Sondi tidak membela dia. Langsung aku bilang, rasain lo, rasain. Pak Royal W katanya, waduh, aku gak dapat dirasain lo. Mau dapat pembelaan kan, makan lo, rasain lo, gak dapat gue bilang. Ternyata dia salah tempat mengadu ya Pak Sondi ya. Iya. Gimana cuaca Tanjung Pinang udah? Sejuk kan? Hujan deras, tadi saking hujannya deras, mati lampu, semuanya pada mental. Untung Bang Juma masih stay, Bang Sitonya masih stay. Jadi pas lampunya gak berapa lama hidup, semuanya muncul kembali. Alhamdulillah, ternyata masih standby. Mati lampu aneh gitu kan. Kenapa Bang Baik? Bisa mati lampu masuk lagi orang rame-rame. Untung Iya, makanya 5 menit hilang tadi. untungnya itu Bang Juma kan kalau udah gabung di live orang susah dipanggil lagi kan, dan untungnya Bang Juma masih standby. Nanti aku kena tegur sama Pak Heru. Kata Pak Heru gini, kok pakai apa? Kok bisa orang senior masuk di tempat kok nungguin lagi? Habis Tapi itu Bang Sondi di Bang Barisman apa yang mau diskusi? Pak Barisman. Enggak gini, mau mendengar apa perkataan tadi, ucapan-ucapan tadi ya tentang kekristenan tadi. Ya. Iya. Kalau saya pribadi sih, ya, kitab itu memang sudah dituliskan semua kebenaran firman-Nya di situ, tidak ada persembunyian. Dikarenakan tanpa Yesus Kristus tak ada yang selamat. Lewat Dialah manusia itu selamat dari dosa. Kenapa saya katakan sedemikian?
Sebab dia telah memikul salib. Ya, karena salib itulah digambarkan bahwasanya dia telah menebus dosa manusia. Dia mati bangkit ketiga harinya dan 40 hari kalau nggak salah lah ya. Dia menampakkan diri ini kepada murid-muridnya, baru naik dia ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya. Walaupun dia orang Kristen, tapi kalau dia tidak percaya, kalau dia tidak beriman kepada Yesus, pasti tidak ada keselamatan bagi dia. Dalam pribadi saya, menurut saya sih. Karena saya seorang Kristen itu tidak gampang jadi Kristen kalau tidak yakin dan atau tidak membenarkan firman Tuhan itu. Ya buat apa Kristen tanpa ada dialognya, tanpa kepercayaan? Itu namanya hanya lambang kekristenannya. Tapi intinya Bung Warisman, kita tidak berdiskusi ke hal-hal yang sudah umum dibicarakan itu tadi. Kita paham apa yang Bung Warisman imani gitu. Yang kita pertanyakan itu ajaran mana yang kalian ikutin, itu yang kita maksud. Seperti yang ajaran Yesus melarang untuk minum itu di Lukas 1:15 coba baca. Itu nggak boleh sedikit pun ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minum keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Tuh nggak boleh minum anggur, ya kan? Tapi lihat ajaran mana yang membolehkan minum anggur. Amsal 3:16, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Orang lagi galau kok disuruh minum anggur gitu. Gila nggak? Ya iya, Bang Baim ya karena galau lah minum, gimana sih? Ini janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahlah anggur sedikit, berhubungan pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Gimana orang minum anggur kalau orang sakit mah, pencernaan terganggu disuruh minum anggur? Asamnya tinggi. Gak sesuai juga ini. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubungan pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah gitu. Hei, teman-teman, orang kalau sakit mah itu, pencernaannya itu terganggu, dikasih anggur, yang namanya cepat mati. Ya tapi kan orang galau gitu. Kan Bang, orang galau ya minum anggur, namanya dia galau, gimana sih? Berilah Amsal 3:16, minumlah. Aku kalau bacanya ketawa juga dalam hati ini. Ya baca jangan sendiri, dalam hati, ketawa itu bareng-bareng, jangan sendiri. Ayo baca. Yang minum air kelapa berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Orang yang mau mati disuruh minum anggur, gila nggak? Yang minum yang minum air kelapa muda nggak ada, Bang? Bang tadi nggak ada. Nggak ada, gitu. Pak Sondi kalau minum air kelapa sini aja. Yesus sudah melarang nih, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur untuk minuman keras atau minuman keras. Dan ia itu akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Di Lukas 1:15. Gak boleh. Yesus sudah katakan seperti itu. Tapi Pak Situ ini, Pak Situ ini sama Pak Warisman ini, kalau kita lihat dia bukan seorang apologet ini. Bukan seorang apologet ya. Halo, saya dengar. Anggur itu sebenarnya Kak. Anggur itu alkohol, Bun. Anggur itu alkohol. Mengandung alkohol. Jangan diminum. Dan anggur manis yang dia berikan kepada semua orang itulah anggur kehidupan. Tahu maksud saya? Anggur. Tuh, 3:16 tuh nggak ada anggur di situ. Minuman keras. Coba baca Amsal 3:16. Ya, mau saya baca lagi. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan mati, dan anggur itu kepada yang susah hati. Ya, minuman keras itu kada orang yang mau mati itu suruh minum keras gitu, biar nyawanya nanti waktu dicabut nggak terasa gitu. Dan kemudian anggur kepada yang susah hati, orang lagi pusing gitu kan, mikirin rezeki mana gitu, atau galau gitu, dikasih minuman anggur ya tambah gila lah orang.
Gimana coba? Akalnya gimana coba? Ini ajaran siapa gitu? Ajaran Tuhan Yesus itu bang bukan ajur yang saat nama yang akan sekarang. Soalnya ada macam ajur yang Tuhan contoh hidup manusia. Dia paparkan atau tidak salah tanggapan. Ya. Biar kita paham. Guru yang abang bilang itu yang Nggak paham aku ngomong apa dia. Kita tahu. Orang tetangga aja pun nggak paham. Tinggal di Pekanbaru, lawan ini dekat itu jaraknya itu. Cuma 1 kali nyebrang aja. Yang Kristen yang mau naik minta permintaan, typing dulu Kristen gitu. Saya Kristen gitu. Yang mau yang naik minta permintaan, tapi yang Kristen bilang saya Kristen gitu. Ini Bung Bang Tito Jumanya bukan Bukir. didiamin. Bang Jumanya bukan di mute. Bang Jumanya sholat nanti 10 menit. Udah 5 menit, 5 menit lagi. Mak, kalau boleh pamer naikin aku, Mak. Gak ada pamer-pamer Ustaz Unggul. Gak ada pamer esteler lah, esapra. Gak ada Pamer pamer-pamer. apa dia? Pamer apa dia? Bun? Esteler. Mak, mau pamer katanya, Mak. Esteler, Mak. Gak ada. Kirim Pamer. Tunggul ke Pekanbaru. Kalau memang pamer ditunggu. Tanpa basa-basi. Aku muslim, Mak. Izin naik mau pamer. Gak ada. Enak kali mau pamer. Yang agama Kristen yang naik. Agama Kristen. Nggak, belum kenal Mak Tanjung Pinang dia. Tak kerjanya pamer. Dia Pak Sondi, Ustadz Unggul itu kalau kesini itu pamer. Abis pamer dia udah turun. Udah gitu. Gak ada kasih pencerahan, gak ada kasih ceramah, gak ada menanggapi omongan orang, gak ada. Pokoknya pamer turun. Ustaz Unggul naik, saya turun. Dia pamer gak usah. Jangan begitu, Bunda. Gak percaya, dia pamer, dia turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dinda, Jumat, tadi abang udah menjawab Dinda, tapi pusing abang, muter-muter, balik ke Dinda aja lah. Minum anggur. Iya. Tapi kepala gua orang pusing suruh minum anggur itu gimana ceritanya itu? Orang banyak mau apa pesan dulu? Halo. Ya. Iya. Kalau kita bahas dialognya atau kita bahas ajur yang kalian maksud itu, dia yang ajur agama itu yang telah diminum oleh orang Farisi yang tidak mengenal apa artinya ajur itu. Ajur Warisman, kurang jelas suaramu. Warisman, suaramu kurang jelas. Itu terjeda itu Bang Warisman. Warisman terjeda itu. Coba keluar terus masuk lagi. Terjeda itu di sini itu gambarnya terjeda. Bentar ya. Ya. Esteller. dia di aplikasi lain ini nih, nggak di aplikasi. Maaf ya untuk Ya, tadi- pamer saya nggak naikin. Tadi saya agak keliru menyebut ayat ya, Yohanes 7 nomor 49 yang Yesus mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah dia. Maaf, saya luruskan. Silakan dilanjut. Yang Kristen aja yang naik, typing saya Kristen. Kita buktir. Tolong ditanggapin tadi itu mengenai minum itu dilarang. Aduh, Sito buktirnya nggak nyaut dari tadi. Bang Sito tadi dengar kata Bang Baim itu masalah minum anggur itu. Tolong ditanggapin Bang Sito. Minta permintaan Zo Daskoin minta permintaan. Kamu keliru Juma dalam segala hal. Yaudah kamu minta permintaan, kamu jelasin ke Bang Juma sini. Jangan cuma jadi bani typing. Ayo cepet. Ayo naik minta permintaan. Terkait dengan minuman ya teman-teman, minuman alkohol itu, Yesus kan mengatakan di dalam Yohanes 14, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bapak sama dengan Tuhan, berarti dalam kerajaan Tuhanku.
Jadi kalau ada teman Kristen minum anggur, biarpun sedikit sesuai anjuran Paulus, itu tertolak. Berarti mereka tidak percaya kepada Yesus. Silakan. Namanya galau bang, nggak apa-apa lah minum anggur bang. Dia kan galau. Ayo yang Kristen, Bang Sito tolong ditanggapin omongan Bang Zuma, Bang Sito. Jadi diperhatikan letak bahasanya dia seperti apa gitu ya kan. Jadi kasihlah anggur itu, begitu ada bahasan seperti itu. Apakah Yesus pada waktu itu mengatakannya dengan apa gitu, dengan menunjukkan bahwasanya harus mereka itu harus minum anggur, ya kan? Kemudian bahasanya bisa ditanggapin. Jadi kita harus tahu lah letak bahasa itu seperti apa gitu loh. Nah, masa orang dikasih minum mabuk gitu ya kan? Lihat letak bahasa tersebut di mananya gitu, seperti apa. Yesus itu ngomongnya seperti apa pada waktu itu? Di lingkungan pada saat apa dia Yesus mengatakan seperti itu? Di kalangan orang apakah Yesus itu mengatakan seperti itu? Jadi kita harus tahu loh. Jangan asal bertanya kung kencer kang gitu. Ya jadi kita harus tahu di kalangan mana Yesus itu mengatakan hal sedemikian. Dan kemudian yang Yesus berkata minumlah anggur, ya gitu. Jadi kita harus tahu letak bahasanya di mana gitu. Di kalangan orang mana. 1 Timotius 5:23. Shalom alaihim basim Hamasyiah. Oke, salam. Apa itu? Agama Kristen bang. Apa yang mau ditanggapin Bang Martinez Le? Cakep namanya. Ya, baru masuk saya dengar Bang Zuma. Bang Zuma Muslim Kristen. Saya Muslim bang, saya Muslim. Oh jadi penafsir Alkitab ya? Saya bukan menafsir, saya membacakan dalil bang. Oh iya. Contoh bang ya. Contoh bang, contoh. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu nanti di kerajaan Bapakku. Oke. Lalu kemudian, berarti enggak, tunggu bang. Kan bertanya. Silakan. Menurut abang saya, apakah Yesus ini ketika setelah mengatakan ini masih minum anggur sampai dia kemudian terangkat ke langit waktu itu? Tidak ya? Sepakat enggak kita? Supaya saya tidak nafsir bang, menurut abang lah sebagai penganut ajaran Kristen, menurut perkataan Yesus tidak akan minum lagi sampai nanti di kerajaan Bapa baru minum. Menurut abang saya, apakah Yesus ini minum anggur setelah dia mengucapkan ucapan ini sampai ketika dia terangkat ke langit? Jadi anggur itu adalah mujizat pertama, air menjadi anggur ya? Ya, tapi kan tafsirnya tidak ke sana bang. Ya, ini malah abang yang menafsirkan, kitab abang sendiri terlalu jauh. Enggak, saya hanya mengkaitkan anggur dengan Kristus, di mana anggur itu adalah simbol gimana pertama kali Yesus memberikan mujizat, menunjukkan karyanya. Pertama air menjadi anggur. Iya. Kita lepas dulu dari konteks yang abang Zuma tadi tafsirkan ya. Nah itu saya dituduh lagi menafsir abang. Abang yang menafsir terlalu jauh. Aku bilang saya hanya membacakan data. Saya hanya membacakan data. Yesus tidak minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Bapa. Pertanyaan saya, apakah menurut abang saya ini setelah Yesus mengatakan ini dia masih minum anggur atau sudah nggak minum anggur? Nggak ada hubungannya dengan mujizat air jadi anggur. Ya, coba. Saya iya, bisa jawab itu. Artinya abang menafsirkan bahwa Yesus masih minum anggur, melanggar perkataannya sendiri gitu. Enggak, itu enggak. Alhamdulillah. Saya bilang gitu. Ya. Iya, oke. Tapi berarti kita sama. Dari tadi sama ya.
Tapi ada yang beda dari kita, Bang Zuma. Mohon maaf mental, mohon maaf mental, mohon maaf. Tidik akun-akun ini memang aneh tahu, akun ini memang aneh. Mohon maaf. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mudah-mudahan Bang Juma masih stay. Masih. Bang, beginilah akunku, nggak tahu Bang, 3 jam sekali dia rungkat Iya. nih. Ukti, suaranya mirip suaranya Cemplok loh. Ih, sembarangan Bang Juma ini, jangan gitu dong. Astagfirullahaladzim. Ih, nggak boleh gitu dong Bang. Bisa jadi apologet sejati. Benar Bang, beliau. benar. Iya. Mulai komporin. Bisa jadi apologet, betul. Ada Cemplok itu lawannya apa sih? nanti. Cemplok itu siapa sih? Yang penghujat yang aku murtadin. Yang aku siapa sih? Yuni ya? Bukan, ada. Memang namanya Cemplok. Jelek kali namanya, nggak bisa bagus Itu Bang. dia. Memang namanya itu. Yang suka maki-maki aku itu loh. Dia murtadin, aku mualaf. Iya, dia ngaku murtadin, tapi kita nggak tahu apa betul. Yang agama Kristen aja yang naik, yang Islam gak usah kalian di bawah aja. Yang agama Kristen, typing saya Kristen, ya agama Islam sibuk kali naik. Woi, kalian gak usah sibuk naik lah kalian, gantian, sibuk kali kalian. Jahat banget aku ya. Ya agama Kristen yang mau diskusi. Jadi kita paham ya sama akun aku ya, jadi sukanan. Iya. Atau mungkin HP ku perlu dirukia kali Bang, TikToknya mau dirukia gitu ya. Bunda naikkan Oten itu yang punya ilmu dikit lah. Aku mana lah, nggak mungkin ku tanya, weh kalian punya ilmu nggak kan ya? Aku nggak dinaikkan Tanya aja. bunda. Kristen aja dulu, nanti kalian musuh sekarang, Mai ya lah kita musuh dulu sekarang. Yang Kristen aja dulu, Kristen bilang saya Kristen, saya naikin. Ayo yang Kristen buat diskusi. Ini kan diskusi antar agama ya. Bapak Teman kita yang mana? tadi nggak naik lagi. Iya, nggak ada dia, nggak stay dia. Mungkin dikiranya ini Tamrin Kristen apa Islam? Tamrin Kristen apa Kesempatan Islam? dia pergi. Oh, nah nanti aku cari tahu deh siapa sih Cemplok itu, penasaran juga. Ya, mirip loh, mirip suaranya. Jadinya kalau saudari saya ini aktif kemudian untuk belajar apologet, memahami maksudnya mendalami lebih dalam lagi, itu bisa nanti dialog sama kita barengan berdua, kita ajak si Cemplok itu untuk Gitu ya. dialog. Aku Iya. untuk saat ini Bang, aku cuma tahu kitabku yang dulu. Kalau kitabnya sekarang aku belum pandai baca Quran. Tapi anakku hafiz Quran, 7 juz sudah dihafalnya. Bang Iya, cuma iya, kena peringatan Bang. Kenapa bisa ya? Nggak tahu, abang turun dulu baru naik. Abang turun aja bentar, harus naik. Ya. Padahal Bang Juma belum ngomong apa-apa, kalian udah report. Ini gara-gara Bang Juma ngajak aku jadi kita sih. Makanya Bang Juma jangan ngomong kita. Jadi takut udah ketakutan di luar orang-orang Bang. Banyak yang cemburu, makanya di report. Ya kan? Orang udah Nggak takut boleh di ngajak luar. Iya, nggak boleh ngomong kita, nggak boleh. Masa sih nggak boleh ngomong kita? Ya karena abang ngajak aku untuk kayak pikiran mereka tuh kita mengapain mereka, menyerang mereka gitu. Tapi serba susah juga Bunda. Kalau cuma ngajak aku, katanya LGBT nanti lagi. Susah. Hancur. Kalau aku itu kalau Quran emang belum pandai ya, tapi kalau masalah agama dulu ya aku tahu gitu. Yang agama
Kristen aja naik, agama Kristen. Woi, agama Kristen. Coba bilang saya Kristen. Ini banyak Cicak Salto, Indah, Isagi, Tamrin. Coba Roro belajar taat. Coba agama, iya agama apa? Agama apa? Tamrin agama apa? Yang Kristen aja yang naik, yang Kristen. Kan yang Islam udah ada di sini. Udah nyerah nih kayaknya nih Kristen. Gak ada agama Krislam, gak ada ya. Agama Krislam gak ada. Itu ada tuh Bunda Riko Sitorus. Naikan saya Siapa? katanya. Yang Riko mana? Sitorus. Itu kepada Riko Sitorus minta permintaan aja. Dia ingin nanya Iya, tentang minta poligami. permintaan. Minta Berarti permintaan ada aja. isi terusnya. Minta permintaan G. Iya minta permintaan. Saya nggak bisa jambak akunnya, nggak tahu ini. Tanyakan. Nggak ada. Nggak tahu nggak Riko Sitorus secara naik. Nanti bisa naik nggak bisa turun. Ada konten gitu bisa naik nggak bisa turun ada. Yang Riko Kristen, Sitorus, yang Kristen, itu yang di Kristen samping naik, mic yang itu. Kristen. Yang di samping mic itu dipencet. Yang samping mic itu dipencet. Yang gambar orang dua itu. Yang Kristen. Jambak aja, Ini Eros Romana Kristen ya. Eros ini kayaknya Kristen. Ya, Mbak, typing Kristen, Eros. Ya, jadi tadi itu sudah jelas ya teman-teman sekalian bahwa mereka kalau mengikuti kehendak Bapa, mengikuti kehendak Yesus, mustahil mereka menjadi Kristen. Contoh yang dibawa guru-guru kita di sini terkait Matius 26:29 bahwa aku tidak akan minum anggur lagi sampai nanti di kerajaan Tuhan. Artinya ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Karena Yesus melakukan pekerjaan di mana dia tidak lagi minum anggur, maka pengikutnya tidak akan minum anggur lagi. Tapi apa yang kita lihat di dalam 1 Timotius 5 nomor 23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini adalah bukti akurat bahwa ajaran Kristen itu bukan ajaran Yesus. Jadi sangat sederhana. Tadi juga saya sudah menjelaskan Matius 23 nomor 15. Agama apa yang dibentuk oleh ahli kitab, orang Farisi? Tidak dijawab juga, kan gitu. Terus kemudian saya tanya, apa kehendak Bapa yang Anda lakukan dalam agama Kristen? Tidak dijawab juga. Ya, jadi sifatnya kita hanya membantu teman-teman kita untuk kemudian bisa menggunakan logika, nalar, akal sehatnya, kemudian untuk bisa menemukan jalan kebenaran yang diajarkan oleh para nabi itu ya hanya di Islam. Jika mau menjadi pengikut setia Yesus, hukumnya wajib menjadi Islam. Itu sih dari saya. Silakan teman-teman Oten yang mau naik, kalau masih mau diskusi, biar kita arahkan. Sederhananya tadi, kita melihat, kita menyaksikan bagaimana saya dituduh sebagai penafsir gitu ya. Wah, Bang, semua kau suka nafsir-nafsir kitab kami gitu. Nah, saya coba untuk dia menafsirkan kitabnya sendiri. Ternyata apa yang diterangkan teman-teman? Dia lari kepada mujizat Yesus ketika ada pesta, kemudian anggur habis, yang ada tinggal air biasa, air putih biasa. Yesus kemudian membuat air putih tadi itu menjadi anggur. Ini nggak nyambung. Berarti siapa yang kemudian salah mentafsirkan? Yang tadi itu dari teman kita Kristen bukan menafsirkan lagi, tetapi salto kemana-mana untuk kemudian tidak mau menerima apa yang kita jelaskan. Nah, kenapa ini bisa terjadi teman-teman? Karena kita Muslim mengurai isi Bible bukan karena ada unsur fulus, tapi murni karena kita ingin mencerdaskan anak bangsa, murni karena kita ingin menjelaskan kebenaran itu seperti apa. Berbeda dengan mereka, pertama, mereka menghindari agama Islam karena agama Islam itu sulit. Kedua, mereka sudah nyaman dengan agama mereka karena jaminan-jaminan surga, dan kemudian mereka tidak memiliki syariat. Mereka tidak punya hukum-hukum. Kalau Yahudi ada hukum tertulis, mereka tidak laksanakan. Kalau Kristen
ada hukum tertulis, mereka laksanakan. Apa? Kalau hukum Kristen tidak ada hukum tertulis tapi mereka laksanakan. Itu kebalikan. Saya ulang, Yahudi ada hukum tertulis, mereka tidak laksanakan. Kristen tidak ada hukum tertulis tapi mereka lakukan. Contoh ibadah hari Minggu, Natal, nyembah Yesus dan seterusnya. Itu tidak ada tertulis tapi mereka lakukan. Yahudi ada tertulis tapi mereka tidak lakukan. Jadi kebalikan. Makanya diterangkan dalam surah Al-Fatihah agar kita tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai, orang Yahudi, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Itu orang non-Muslim yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Saya kira begitu sementara. Silakan teman-teman. Potennya nggak ada naik. Ini tanya. Silakan kita diskusi santai kalau tidak ada. Ayo saudaraku, Kenapa sih? Oten di bawah daripada tipping-tipping kan, bagus naik aja deh, bisa diskusi, bisa bertanya. Aku kasih tahu ya buat kalian ya, Bang Juma itu gak makan orang, yakin lah dia gak makan orang. Dia masih makan nasi, makan lauk, makan sayur. Rugi kali dia makan orang. Coba, sayang kali nasi itu. Selamat sore. Selamat sore. Jadi nggak usah takut ya, sama Bang Juma, dia gak makan Yang kedua orang. gini Bunda, kalau sama Gurunda Zuma ini, beliau ini mengikuti aja kok. Dia ini kayak pantulan cermin. Kalau Oten itu ini dia ngikutin, tapi kalau Oten udah galak kemana-mana dia lebih galak. Jadi ngikutin irama Ya, aja. jangan galak-galak lah Bang, jangan galak-galak Bang, jangan Bang. Iya. Ya, Selamat ya sore. galak lah kalau udah Rasulullah dihina gimana nggak galak Bunda? Oh kalau itu ya itu udah kita langsung kita turunkan saja. Oke, apa yang mau ditanggapin ini tatarigan ya, betul? Iya. Iya kelihatan tatarigan memang banyak marga-marga suka menyingkat-nyingkat kayak 77 HI Silalai. Oke, yang mau ditanggapin Bang Juma atau Bang Juma mau ngomong dulu atau Abang langsung menanggapin tadi mungkin Abang ada di bawah. Silakan Bang. Oke. Seperti ini Bapak Ibu, kita Kecil itu suaranya Bun. masing Apa? Suaranya kecil nggak? Deras. Iya. Tadi nggak kedengaran suaranya. Selamat sore. Iya kecil Selamat suara sore. taring. Agak kuat dikit Bang suaranya. Selamat sore. Ya. Oh, sore. Oh iya. Sore Bang, sore. Oke. Iya. Kita itu dalam satu naungan yaitu Indonesia ya, masyarakat Indonesia. Apa baiknya kita itu agama yang sudah kita anut, kita pelajari dan kita sebarkan ke sesama kita umat masing-masing. Janganlah kita mencampurin atau mengusik agama yang lain. Ketika kita mengusik, cara pandangnya sangat berbeda. Cara pandangnya sangat berbeda, di mana ketika kita meminta pendapat yang ada adalah motivasinya menyalah-nyalahkan atau mengelak. Saya tahu Bapak Ibu di sini itu orangnya berpendidikan tinggi, tapi yang saya heran adalah kenapa sih susah banget masing-masing menerima pendapat satu sama lain. Itu karena keimanannya sangat berbeda atau cara pandang berbeda. Satu sisi orang menyampaikan bahwa itu akal sehat. Akal sehatnya seperti apa? Akal sehatnya seperti orang Kristen, akal sehatnya seperti agama Islam, seperti itu. Nah, kalau kita mau berdiskusi sama berdebat itu sangat tidak layak yang namanya berdebat. Kalau berdiskusi itu selalu menghargai pendapat yaitu sudut pandang agama lain. Seperti itu ya. Yang ada di sini ada motivasinya saya lihat yaitu menjelaskan dengan sudut pandang yang dia anut sehingga seakan-akan menyalahkan atau merendahkan pendapat orang lain. Jadi kalau kita seperti itu terus, kapan lagi kita maju? Urgensinya apa sih kita itu nggak ada
apa kita bahwa mereka masuk neraka biar mereka juga masuk surga? Enggak. Bang, hari Minggu Ya. aja lah bang, abang ceramah bang, hari Minggu aja lah bang khotbah bang. Aku cuma nanya abang mau nanggapin Iya. omongan Bang Juma enggak. Kalau abang nggak mau nanggapin ya sudah nggak apa-apa. Ini sudah tadi saya bikin kata-katanya lintas Enggak. agama bang. Kalau abang mau nggak mau diskusi kenapa minta permintaan? Abang kalau mau khotbah di gereja aja bang, jangan di sini. Ini bukan khotbah. Ini bukan khotbah. Bang, sebentar bang, Ini bang bukan sebentar, khotbah. sebentar bang. Iya. Abang, kami di sini, kami berbicara seperti ini. Coba abang periksa komal-komal yang mempunyai orang-orang oten sendiri, yang seiman dengan abang. Abang nasihatin di sana. Tolong Kalau orang sana tidak ada lagi ngomong, kita tutup komal ini. Ya, Tapi suara kalau orang yang seiman dengan abang tidak berbicara lagi seperti kami berbicara di sini, kami tutup. Ya. Itu aja. Biar bang, nggak apa-apa. Saya tanggapi sedikit boleh bang, supaya teman-teman saya sini nggak garing gitu, boleh nggak? Boleh. Oke, baik. Jadi gini bang, agama Anda dan agama saya itu sama-sama agama syiar. Al-Quran memerintahkan kami dan kitab Anda pun memerintahkan Anda. Bahkan bukan hanya sampai kepada manusia umat Islam, bahkan seluruh makhluk harus Anda injilin. Itu perintah. Nah, saya sadar apa yang kemudian abang rasakan. Kenapa? Karena para apologet muslim itu lebih terang, lebih jelas, lebih terinci, sistematis ketika mereka menjelaskan kitab abang. Nah, kenapa kami terjun? Al-Quran menjelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Uta'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'iza hasana. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Itu perintah bang dalam kitab kami. Jadi ada perintahnya, ada kaidahnya. Lalu kemudian dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab illalladzina zalamu minhum, melainkan dengan cara yang baik, illa billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, illalladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi kalau ada dari teman-teman Kristen pengikut ahli kitab, karena mohon maaf, Kristen itu bukan ahli kitab. Kristen itu adalah pengikut yang mengaku sebagai pengikut ahli kitab. Ya, itu terus terang dan jujur saya katakan. Teman-teman Kristen bukan ahli kitab, teman Kristen adalah orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada ahli kitab. Nah, kami umat Islam, kalau ada kemudian pengikut ahli kitab mau berdialog dengan baik, kami layani baik. Kalau ada yang zalim di antara mereka, kami harus tegas. Satu poin. Poin kedua, abangku, abang Tataring yang niatnya baik sekali ini, kami mengajarkan agama kami, yes. Kristen mengajarkan agama Kristen, yes. Apakah seperti itu kenyataannya? Tidak. Di kalangan Kristen yang menjadi buku panduannya adalah Bible, Biblos, kalau di Indonesia kan adalah buku-buku atau kumpulan buku-buku, itu mengganti sampul buku mereka dengan sebutan Alkitab. Mengambil nama lain Al-Quran. Kemudian menyebut nama Tuhan mereka dengan sebutan Allah, meskipun diplesetkan menjadi Allah. Kemudian istilah-istilah Al-Quran diambil masuk ke dalamnya, dan seterusnya. Inilah bukti bahwasanya kami sebagai apologet ini muncul dikarenakan dari teman Kristen yang offside di dalam menjalankan agamanya. Dulu bang, sebelum terjemahan baru, masih ada kata Mekah, masih ada kata Ka'bah di dalam kitab saudara, masih ada kata masjid dalam kitab saudara. Masih banyak istilah-istilah Islam yang sangat prinsip yang digunakan. Setelah target mereka itu tercapai sekian persen, istilah-istilah Islam itu sedikit demi sedikit dihilangkan. Dulu Isa Al-Masih, karena sudah berhasil sekian persen meningkat, dihilangkanlah itu. Nanti kalau sudah 50-50, maka istilah Alkitab, istilah Allah, Nabi, Rasul, iman, itu semua akan dicopot di kitabnya Bapak, akan diganti dengan istilah kekristenan yang asli. Nah, gitulah cara penyebaran agama saudara. Makanya kami hadir di sini
Nah, kalau saudara ingin mengingatkan, ingatkan dulu kepada teman-teman kita dari internal Kristen. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke, Pak, saya setuju dengan saya hargai pendapat Bapak ya. Itu dari saya setuju ya karena itu sudut pandang Bapak. Jadi kalau berbicara saya sudut pandang saya itu bisa jadi perdebatan yang nggak ada selesainya. Oke lah Bapak itu berpendapat seperti itu. Tapi kalau saya dengar dari sudut pandang Kristen, saya lebih memilih yang namanya pendapat orang Kristen. Nah, yang ada yang saya miris banget ya, miris banget. Ini bukan berbicara agama Islam sama Kristen ya Pak, tapi teman-teman yang ada apologet yang mengaku dirinya apologet, saya heran sekali dengan saya standarnya dengan saya nggak tahu apa dia belajar tentang ketuhanan sampai melanglang buana buku mana dia baca-baca, tapi kosa-katanya ketika berdebat itu sangat di luar harapan saya. Artinya apa? Seperti yang pernah saya dengar, setan saja itu hafal firman Tuhan. Jangan sampai kita di sini disusupin setan yang hanya hafal firman, tapi kosakatanya menunjukkan bahwa dia adalah setan. Umpatan-umpatan, hinaan, merendahkan, menertawakan, itu yang terjadi Pak. Jadi mohon maaf nih, ketika Bapak seperti itu merendahkan yang namanya agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Itu, yang terjadi merespon adalah orang lain nggak terima. Beda dengan di bulan saya. puasa kok ada setan ya? Kok bulan puasa ada setan? Gitu. Tolong dihargai kita ngomong tadi, saya hargai Pak, cuma maaf ya. Tunjukkan yang namanya kalau kamu kebenaran, hargai orang berbicara. Oke, mohon maaf. Ya, jangan bilang iblis-iblis, setan-setan. Tunjukkan kayak Pak Juma itu bahwa bisa menghargai orang. Oke? Ya, tunjukkanlah bahwa jenengan itu adalah kebenaran. Saya bisa jadi masuk ke golongan Anda, tapi jangan hina-hina. Itu maksud saya. Ya, kalau kita berbicara itu terus perbedaan-perbedaan, taruhlah sampean menuduh Tuhan saya 3. Oke, Tuhan saya 1000, kenapa? Apa urusanmu? Ya kan? Tuhan saya 1000, ada di Amerika, ada di Indonesia, ada di Vietnam. Jadi kalau Anda mempersoalkan itu nggak ada habisnya. Aku bilang 1 kok Tuhan saya, enggak, buktinya 3 gitu. Saya 1000 Tuhan saya gitu, bahkan lebih dari 1000. Nah, Indonesia ini sudah sangat terpuruk hanya mempersoalkan agama, sehingga kita menjadi konsumer terus. Di TikTok kita konsumer, di Google kita konsumer, di Facebook kita konsumer. Kita mau ciptakan apa? Ketertinggalan. Ya, Indonesia itu harus kita jaga. Baiklah teman-teman di sini sudah mumpuni ekonomi dan pendidikannya, tapi yang typing ini termakan mentah-mentah. Beban moral kita sebagai masyarakat Indonesia, mereka sangat awam dengan ilmu keagamaan, tapi mereka sangat mudah terprovokasi. Mohon maaf dulu Bapak Tarigan, mohon maaf. Bentar dulu, saya gantikan dulu sama teman abang yang lainnya, mohon maaf ya, saya gantikan dulu ya. Jahat banget aku ya. Mohon maaf, aku aja. Mohon maaf, aku gak jahat kok, enggak. Slow, santai. Gara-gara santang nih ibu setan. Enggak, soalnya ada teman kita mau naik. Lama banget ya. Cing, ayo naik dong, lama banget. Ayo Mbak, silakan Mbak. Daripada typing, ayo Mbak. Mana dia? Lah, yang Kristen, Sedlek ini Kristen ya, Sedlek. Nah tadi katanya minta naik, sudah dinaikin orangnya nggak ada. Sedlek Kristen kayaknya ya. Sedlek coba. Bukan, nanti kalau itu kamu. Kang Ade. Apa Kade? Apa itu? Kang Ade itu, Kang Ade. Apa itu? Itu Sedlek itu Kang Ade, bukan Kristen. Bukan Kristen ya. Yang Kristen aja yang Kristen. Kuping saya nggak enak loh tadi. Kenapa Bang? Dibilang iblis gitu ya. Dibilang setan. Itu
itu yang bilang setan. Yohanes 4 nomor 8, Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu bisa diurai itu. Ya, bisa diurai sampai set itu siapa yang menuhankan iblis di sini. Aduh, please teman-teman. ini gara-gara Bang pengamat. Oke, lanjut, debat nih. lanjut. Ini yang Kristen yang mana nih? Yang Kristen coba bilang dulu. Dia banyak yang minta permintaan tapi agamanya coba yang Kristen aja. Yang Islam gak usah. Yang Kristen. Ini gara-gara Bang pengamat debat nih. Mana nih yang Kristen nih? Kita cek dulu satu-satu. Ini Kristen apa Islam? Kalau Islam saya turunkan langsung ya. Saya Kristen naikkan katanya. Riko, Bang Riko. Bunda, Riko Sitorus. Mana dia nggak minta permintaan? Atau sama sore Bang Tamrin, sama sore. Agama apa? Agama disembunyikan, Bu. Nggak boleh. Agama apa? Bang Juma, masalah Yesus. Bertanya dulu agamanya. Agama apa dulu? Saya sembunyikan agama kami. Nggak boleh Bang, nggak boleh. Nggak ada agama disembunyikan, nggak ada. Adanya Kristen, Islam, Buddha, Hindu gitu. Abang apa? Tidak ada satu pun semuanya itu. Ateis? Turunin. Iya. Turunin, bukan. ini debat lintas agama ini. Bukan debat Turunin lintas aja. sembunyi. Kok malu dengan jati diri sendiri? Iya, ateis berarti. Jangan malu ya. Riko disuruh minta permintaan. Iya, Riko mana minta ini? Ini banyak permintaan. Nanti ditanya agamanya, nggak ada agamanya gitu. Coba nih. Bang Sidik, Jangan-jangan dulu. kepunyaannya juga itu. Bunda ada agama lo. Kasar tuh Oke, kayak gitu ini tuh bahasanya. Nggak boleh Aku kan? agamaku. Nah, mereka boleh. Ini Riko. Selamat sore Riko. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam apa Kristen Riko? Ah, Islam apa Shalom. Kristen? saya Kristen sejati, Bu. Woi, masih muda dirimu ya? Astagfirullahaladzim. Masih muda kayaknya, ganteng kayaknya. Enggak, muda sih enggak. Saya udah berumur 42. Oh, udah 42. Ya udahlah kalau gitu lanjutkan aja lah diskusinya, Bang. Iya. Apa yang mau Saya bertanya ditanggapi? dulu lah. Oke. Sebelum saya bertanya dulu dari biologi saja dulu saya bertanya dulu ya untuk semua saudara muslim di sini ya. Boleh ya? Boleh. Ah. Boleh. Yang pertama, jaringan mengganggu ya Bu ya? Dengar suara saya? Iya. Yang pertama abang diam. Apa yang Suara saya pertama kedengaran kok nggak? diam? Dengar suaranya tapi tadi yang pertama diam. Apa itu? Jaringan tiba-tiba. Ya udahlah ke rumahku aja lah Bang. Nanti wifi-nya bagus Bang. Tunggu dulu, sabar. Saya bertanya yang pertama itu, bumi itu bulat atau datar? Kalau di Al-Qur'an jelas bulat. Kalau di kitab Anda datar. Bulat. Ah, masa iya Iya. Bang? Bulat. Coba dulu Bang bahas di Abang cari di Al-Qur'an Abang, bulat atau datar? Saya Coba. follow Abang ya. Abang kemarin Al-Qur'an jawab ini. Ya. Ini tugas Nanti Abang. Saya bertanya, ini tugas Abang. Bulat atau datar? Iya, di Al-Qur'an surah Abang- berapa? Masa Abang sendiri nggak tahu Al-Qur'an Abang sendiri ada di Ya, saya mau tanya. Saya pingin tahu. Ya. Saya Abang pingin tahu pengen sejauh tahu mana Abang seorang muslim. saya Ya, pingin Bang? tahu sejauh mana saudara saya ini paham Al-Qur'an. Kan gitu. Saya Enggak, saya mau tahu. Di mana di Al-Qur'an bumi itu datar? Kan Anda yang mengatakan di dalam Al-Qur'an bumi itu datar. Surah apa, ayat berapa? Kan gitu, Bang. Ayo. Sebelum saya jelaskan bahwa di Bible bumi itu datar. Padahal di tata surya jelas-jelas bumi itu bulat. Tata surya loh. Sesuai Al-Qur'an.
Dulu nilai tata Ayo, Bang. surya berapa Bang Riko? Bang Riko dulu tata surya Bang berapa? Riko. Buka datanya di Apa nggak pernah baca kah bumi itu datar di Al-Quran? Iya, di mana? Saya baru dengar. Ini dia mengarahnya ke terhampar Gurunda. Ada Salah. kata-kata terhampar. Iya. Komen saya bukan nggak bisa jawab ya. Saya bisa jawab. Iya, jelas. enggak, maksudnya gini loh, Bang. Abang kan menuduh tuh. Maka saya minta di mana dikatakan di Al-Quran bumi datar. Bisa. Saya hanya mencoba ngetes kalian apa jawabannya, apa reaksinya, benar atau tidak, itu aja. Kalau tidak. Saya iya, tidak iya. bisa mengatakan benar kalau saya tidak tahu di mana ayatnya yang mengatakan bumi itu datar. Kalau Anda iakan tadi, berarti Kami bukan umat Paulus yang cuma manggut-manggut dengan doktrin, Bang. Jelasin surah apa, ayat berapa. Ayolah, Bang. Ayo, kita belajar. Surah berapa? Saya nggak mau. Oh, berarti nggak ada di dalam Al-Quran mengatakan bumi itu datar. Nggak ada berarti. Abang saya follow. Abang saya follow. Iya, Abang, kalau Anda itu ingin aku takut menyakiti. Sakit menyakiti. Ya, jelas. Itu nanti tersakiti, Bang. Kalau saya sebutkan, nanti justru Anda menjadi tukang fitnah kalau Anda tidak tunjukkan. Bukan fitnah. Abang sendiri pun pasti. Kalau Anda mengatakan bukan fitnah, lalu mana? Tunjukkan. Abang seorang mandi. Kan lucu kan? Anda menuduh tanpa memberikan bukti. Itu apa namanya? Meledak. Kalau saya menuduh Bible itu datanya mengatakan bumi itu bulat, saya buktikan. Mazmur 19, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Daniel 4, nomor 10, nomor 11. Lukas 4, nomor 5, Matius 4, nomor 8. Gitu loh, Bang. Yesaya 40, nomor 22. Saya bisa. Saya tidak fitnah. Nah, gitu loh. Tertulis di situ apa, Bang? Biar saya jelaskan. Yang mana yang ingin saya ajarin? Matius, Lukas, Daniel, Mazmur, atau yang mana? Mengajari saya, karena saya tidak sadar kalau kitab Abang di mana tertulis? Abang baca. Oke. Daniel 4. Parah nih. Daniel 4 ya. Kita pilih Daniel 4 ya. Iya. Daniel 4. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi, ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Ayo, nalar ndak Abang di sini? Nalar ndak? Jadi Abang memahami dengan apa isi Alkitab tersebut? Abang paham? Loh, ini kan buktinya ada satu pohon tumbuh di tengah-tengah bumi. Kalau Alkitab itu, Abang, ya, mulai joget. Mari joget dandut, mari joget. Ini sudah terbukti bahwa kitab ini nih. Dengarkan saya, Bang. Ada satu pohon tumbuh di Jakarta. Dengar dulu. Ada satu pohon yang tidak. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Saya paham Bible, Anda tidak paham. Di dalam Daniel 4 nomor 10 nomor 11 dikatakan ada sebatang pohon yang tumbuh sampai ke langit dan semua penduduk bumi melihat pohon itu. Ayo. Termasuk Anda sendiri ada Abang lihat itu. Loh, dia tanya kitab Anda, ini kitab Anda yang mengatakan Daniel 4 nomor 10 nomor 4 nomor itu hanya terkhusus kepada orang Kristen, bukan untukmu. Bapak ini lucu. Ini
kita sedang membahas tentang bentuk bumi, Bang. Bentuk bumi. Ada satu pohon di tengah-tengah Jakarta tumbuh. Dengarkan. Ada satu pohon. Dengarkan, Bang. Ada. Lari ke doktrin kan? Kelabakan, lari ke doktrin, alias iman aja. Ini mau lawan saya berdialog. Ada pohon tumbuh di Jakarta, Bang, sampai ke langit. Seluruh penduduk bumi melihat pohon itu. Di mana ceritanya tuh? Berarti bumi ini datar. Sementara bumi ketika di bagian lainnya siang, bagian lainnya malam. Ayo. Bagaimana tuh? Datar kan? Ya, duar meledak. Ayo, itu bukti. Baru satu data loh, Bang. Ingat ya, camkan nama saya Zulkifli Emabas, Bang Suma. Nah, gitu, bagus. Lebih baik Anda kabur. Dia kabur, gak ada aku turunin. Lebih Anda kabur. Meledak. Baru satu data loh, tak kasih. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia typing pas dia dinaikkan malah ini dia kan. Mana ini yang lain, agak pinter dikit lah. Sahabat-sahabat yang belum sholat asar, yang ada di typing di channel YouTube dan juga di Komal, silakan asar dulu sejenak. Ini TikTok, Oke, bukan teman YouTube. Oten silakan naik. Ini Saya live, Ukti. Oh, Iya. pantas dibilang gitu kemarin, Bunda kalau Bang Juma masuk jangan on cam. Emang kenapa? Iya, soalnya Bang Juma itu live di YouTube katanya. Masa sih? Iya. Setiap Emang saya kalau- nongol di Komal, pasti saya live kan, karena itu pelajaran berharga buat anak bangsa gitu. Iya, kalau muka Bunda nampak takutnya gak konsentrasi orangnya di YouTube katanya. Oh gitu ya, Lev. Ayo dong yang Kristen agak pintar dikit. Dilo agama apa? Dilo Jagaros agama apa? Jagaros ini kayaknya Kristen deh ya. Benar tak? Ayo agama Kristen aja ya. Tapi kalian kalau bisa agak pintar dikit, kenapa sih, Ten? Kenapa ya? Dinda Juma kalau di channel Muslim ini susah Oten untuk kita ajak naik. Tapi kalau di Iya, channel Bang. mereka kita yang kena kick. Gitu ya? Aku udah capek, Bang, keliling. Entar kalau misalnya kalau saya itu masuk di Komal Muslim, itu menandakan saya sudah bergerilya tapi tidak diterima. Betul. Barulah aku ke Komal Muslim, gitu, Bang. Iya. Mungkin pintunya dikunci kali, Bang. Coba Abang ketuknya agak kuat. Mungkin orangnya lagi ke toilet, jadi dia nggak diterima, Bang. Agak Nggak. kuat dobraknya, Bang. Dipikirnya kita ini malaikat maut. Iya. tapi kalau yang masuk itu Bunda, apologet kita yang baru, itu mereka welcome banget itu. Mereka suka. Mereka suka karena apa? Bisa mereka hajar, menghujat. Tapi kalau seandainya yang masuk apologet kita tangguh, mereka terima, di-kick. Gitu loh. Kita di sini Sopan-sopan, susah apalagi ngajak kita mereka yang baru masuk. itu sopan-sopan, ngomongnya bagus gitu kan, bisa diolok-olok katanya kan, itu. Dua yang lama, yang namanya sudah ada, typing aja dibisukan. Iya. Halo, selamat sore agama Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agama Islam Islam ya? Bu, tapi terima kasih udah dinaikin Bu. Ini saya mau menyampaikan sedikit amanah dari teman saya, 2 orang Hindu sama satunya ateis yang telah mualaf malam 1 Ramadan kemarin Bu. Masya Allah. Ini saya menyampaikan aja, mereka mengamanahkan, terima kasih banyak khususnya kepada Bang Zuma katanya. Masya Allah. Barakallah. Ya, Karena salam balik kalau mereka kepada itu mualaf, mereka. semua ilmunya tuh diambil dari diskusi lintas agama kayak gini. Iya. Oke, kalau Ini teringat itu ceritanya boleh benar saya juga. ceritain sedikit ya. Teringat itu juga, teringat Abang ini ngomong seperti itu. Aku juga mau bilang, aku lupa dari kemarin. Bang Juba, ada salah satu teman saya di TikTok mengucapkan terima kasih karena omongan dari Bang Juma, dia menguatkan keimanannya, dia masuk Islam. Allahu Akbar. Masya Allah.
Subhanallah. Jadi teman Jadi saya yang banyak. Hindu ini 2 orang kakak beradik ya dari Bali. Nah singkatnya setelah bapaknya itu meninggal, mereka memutuskan untuk pindah agama katanya. Mereka tuh mempertimbangkan antara Islam dan Kristen gitu. Tapi ini alasannya tuh mereka cukup menarik. Katanya kalau di Islam itu banyak aturan, banyak ibadah, tapi masuk di akal. Sedangkan Kristen ibadahnya hanya sebentar, sedikit, tetapi gak bisa diterima katanya. Itu memang benar kata saya. Nah langsung saya arahkan untuk menyimak dialog di TikTok ini. Alhamdulillah mereka nurut. Saya arahkan khususnya yang ada Bang Zumanya, saya bilang begitu. Nah, tapi saya berpesan kepada mereka. Tabarakallah. Ya, Bang Zum. Makasih. Berpesan kepada mereka, kalau ada yang namanya Malikil, Edis, yang itu tolong skip aja, nggak usah dulu disimak. Karena apa? Mereka penghujat. Kalau misalkan Bang Zuma tidak bisa mengkanter semuanya, bisa kamu telan bulat percaya begitu aja sama yang diomongin mereka. Alhamdulillah mereka itu nurut, Bang. Mereka itu sampai, apalagi si Pia ini yang kakaknya sampai mencatat gitu nama-nama yang harus mereka hindari dari Kristen gitu, alhamdulillahnya. Dan ya sampai singkat cerita malam 1 Ramadan kemarin beliau mereka berdua mualaf di Banjarmasin. Tapi teman saya yang satunya ateis juga memutuskan untuk mualaf karena dia supir ya. Teman saya juga berprofesi sebagai supir. Dia itu habis perjalanan ke Pontianak. Dari Pontianak itu mengabarkan keluarganya mau bersyahadat setelah sepulang dari sana ke Banjarmasin. Tetapi Allah berkata lain, di dalam perjalanan beliau kecelakaan hingga meninggal dunia. Mati Said, insya Allah mati Said. Kalau dia sudah ini, insya Allah dia udah masuk Islam, mati Said. Tetapi belum sempat mengucapkan syahadat itu. Gimana itu? Insya Allah kalau niat sudah ada niat, insya Allah itu. Betul. Karena beliau pun dimakamkan secara Islam akhirnya kan, istrinya juga Allahu Akbar. diateiskan sama beliau dan sekarang alhamdulillah kembali lagi ke Islam istrinya. Insya Allah. Asal Bali. Iya. Itu saya juga dari pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bang Zuma khususnya nih. Ya sama-sama Bang. Banyak sekali ilmu yang didapat ya. Itu aja yang dia sampaikan Bu. Makasih sudah dinaikkan ya Bu. Ya sama-sama. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini ya buat teman-teman semuanya ya. Nah, jadi apa gunanya diskusi kita ini? Apa gunanya diskusi? Kita tidak berperang di sini. Justru kami di sini mengingati. Nah, tanpa kalian sadarin, kalian yang membenci siapapun di sini, termasuk membenci Bang Zuma, kalian bakalan seneng dengar ceramah daripada Bang Zuma. Dan tanpa kalian sadarin, kalian akan mendapat hidayah. Jadi inilah guna kami bersiar. Amin. Kami tidak membenci agama kalian. Kami hanya bersiar, berdakwah. Terserah kalian otak kalian mau kalian pakai enggak, itu urusan kalian. Yang penting kami sudah menyampaikan, karena kata Rasulullah, sampaikanlah satu ayat walaupun pahit ya. Oten-oten paham ya? Allahu Akbar. Bahaya. Ini Mbak Cemplok bagus juga nih. Otoritas. Itu ibadahnya sedikit udah dapat diskon atau gimana itu Gurunda? Gimana? Itu tadi katanya ibadahnya sedikit udah dapat diskon. Ya, ini udah datang. Salam Bang Iban. Selamat sore Bang. Bang Selamat pengamat. sore Bang Mas. Selamat sore. Sehat. Sehat Bang. Sorry ya, ganggu ya. Tadi saya undang ke sini ya. Nggak apa-apa. Lanjut aja sama Gurunda tuh. Abang diundang Bang pengamat debat ya. Ini memang Bang pengamat debat nih ngundang-ngundang nggak izin dulu sama hostnya. Kan aku gak nyiapin minuman makanan jadinya. Bodoh. Kan belum buka. Bang Zuma, aku mau nanya Bang. Iya silakan Bang, silakan. Kan bapak Kita saya lanjut materi. Nah, iya. Gimana? Bapak saya kan Islam, jadi tuh waktu bayi kan saya diajarin kan. Oke. Iya. Makanya pas umur 14 tahun saya dibaptis ini, saya masih Islam atau udah atau Kristen gitu. Jadi baptisan itu kan mengakui 3 pribadi Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kan gitu. Ibarat kata meskipun Anda tidak sadar pada masa bayi. Umur berapa dibaptis? 14 tahun. Nah, udah. Itu berarti Anda dikristenkan. Anda harus disyahadatkan sore ini. Oke, mau baca syahadat? Kalau mau baca syahadat bilang ya. Iya. Bukannya kita berdebat semalam ini? Iya, di saya Gurunda
Yang setiap hari dia di komal saya. Masya Makanya Allah. ini alhamdulillah kalau misalkan dia benar sekarang udah dapat hidayah ya alhamdulillahirobbilalamin. Jadi perjuangan kita ini enggak sia-sia. Dan dia pernah juga debat di sini sama Bang Juma. Ini Mas Saha, udah pernah juga debat di sini sama Bang Juma. Belum pernah. Belum Sama pernah Bang ya? Zuma belum pernah. Belum. Berarti Mas Saha Mas saya satu sering, lagi Bun. ya. Mas saya kemarin, Bun. Oh, gitu ya. Oke, silakan. Oke, baca syahadat Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Belum Belum, aku belum mau bercanda. Sabarlah Bunda. Saya giliran saya kemudian kepada saudara saya Mas Hai ini minta penjelasan kepada saudara. Boleh nggak? Oh, ya, boleh Bang. Ya, metode penyampaian saya itu biasanya gitu. Coba Anda buka Yohanes 14 nomor 26. Terangkan data itu kepada saya kurang lebih 3 menit. Silakan. Yohanes. Alkitabnya Saya jauh nih. izin sholat dulu ya Bapak-bapak. Silakan. Alhamdulillah aman telinga. Bentar Bang. Untung jauh kok Bang, kalau dekat ku sentil jantungmu ya. Bentar Bang. Iya, silakan. Kisah para Rasul berapa? 14 ya? Bukan. Yohanes 14. Oh Yohanes 14. Iya. 26. 14:26. Tetapi penghibur yang surat 7. Bentar Bang. Iya. Silakan, santai aja. Teman-teman yang di bawah silakan asap-asap ngopi-ngopi untuk sambil buka tunggu-tunggu buka ya. Silakan. belas 14:26 ya. 23, 24. Oke, ada yang bilang siap, Yang Bunda. Serius Tetapi dia. penghibur ya. Oh, Iya, silakan. ya. Tetapi penghibur Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengganti. Oh, yang tadi malam Bang Zuma bilang itu ya. Iya. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu betul ya? Yang itu ya? Iya, silakan. Iya, aku nggak tahu. Dan ini kalau kataku sih Roh Kudus itu bukan pribadi ya, itu bukan person gitu. Jadi mungkin Roh Kudus itu lebih kepada apa? Lebih kepada talenta gitu loh, bakat atau kelebihan itu yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kayak contohnya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dia punya Roh Kudus gitu, atau penyanyi siapa gitu. Termasuk Bang Juma ya punya. Oh iya, Bang Zuma juga punya kecerdasan verbal gitu, orator, bisa jagoin itu, punya Roh Kudus juga kalau menurut saya sih. Gitu, Bang. Iya, baik. Jadi kalau kita memahami ya lebih jauh dari Yohanes 14 ini, lalu kemudian kita kaitkan di dalam pengajaran Yohanes 16, di situ sudah sangat jelas terukur bahwasanya seorang penghibur ini ya kan jelas dikatakan di situ. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Coba. Dia berarti makhluk. Kenapa makhluk? Karena dia diutus. Diutus di situ dalam bahasa Yunani pempo. Pempo itu adalah satu tindakan dari seseorang terhadap orang lain untuk melakukan kegiatan. Pempo. Itu dalam bahasa Yunani.
Artinya ada oknum yang diutus oleh Bapa. Bapa ini Theos. Theos ini pencipta. Ya. Akan diutus kemudian oknum ini, dialah yang mengajarkan. Mengajar ini adalah tindakan. Segala sesuatu, artinya hukum-hukum. Dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel. Itu dipenggal dulu di sana. Jangan dimasukkan dulu teman Kristen di situ. Aku berkata kepadamu, penghibur ini akan datang, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa saja? Aku nabi, aku rasul. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Poin-poin itu kemudian diajarkan oleh Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak berkata-kata. Makanya ketika malaikat Jibril datang kepada Bani Israel, Bang, beliau tidak memperkenalkan diri. Aku adalah Jibril. Kenapa? Karena sang malaikat ini ketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya menyampaikan perintah Tuhan. Hanya menyampaikan apa yang dia dengarkan, itu yang disampaikan. Karena dia tidak mendengarkan perintah untuk dia perkenalkan dirinya kepada baginda, maka beliau tidak mengatakan, aku ini Jibril. Tidak. Dia tidak mengatakan itu. Untuk itulah kemudian kami umat Islam sangat memahami bahwasanya Roh Kudus yang datang ini berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Lalu kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97 dan An-Nahl ayat 102 jelas sekali dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul kudus. Nah, ini jelas nih. Qul nazzalahu ruhul kudus. Itu di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Sedangkan di dalam original teks bahasa Yunani itu tidak ada Roh Kudus. Tidak ada. Roh Kudus ini diambil dari Al-Quran. Maka Roh Kudus ini adalah penyampai Al-Quran. Coba kita lihat ya, saya bacakan ya Bang ya. Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Liyuthabbital ladina amanu, untuk meneguhkan hati orang yang beriman, wahudan, dan menjadi petunjuk, wa busyra lil muslimin, dan serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Kenapa dikatakan penghibur? Karena mendatangkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Orang-orang yang mengikuti beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW, akan mendapatkan pengampunan atas segala dosa-dosanya dan akan dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Kalau kita dicintai oleh pemimpin, presiden misalnya, maka amanlah kita. Bagaimana kalau yang mencintai kita itu adalah pencipta langit dan bumi? Coba. Maka keselamatan sudah dijamin itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada seluruh umat manusia, wahai Muhammad, jika mereka mencintai pencipta langit dan bumi, hendaklah mereka mengikuti engkau. Katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah kepada aku. Niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Allah akan mencintaimu. Coba. Makanya kami umat Islam itu mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang datang membawa Al-Quran. Dengan Al-Quran kemudian umat Islam itu bisa menjadikan kehidupannya itu tertata, mulai dari bangun tidur sampai dia tertidur kembali. Nah, indahnya di mana? Ketika Al-Quran mengatakan kepada kami umat Islam, di dalam pengajaran Al-Quran, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Kami tidak mengutus seorang
utusan pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Lalu kemudian dikatakan walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladina takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Yesua datang kepada mereka dengan membawa keterangan, Yesua berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka wahai bani Israel, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kalau taat kepada beliau, jangan taat kepada yang lain. Taat aja kepada beliau, karena beliau mengatakan waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, yang mentobatkan orang masuk ke agamanya menjadi ahli neraka, penghuni neraka, dan 2 kali lebih jahat dari ahli Taurat itu sendiri. Maka taatlah kepada aku, jangan kau percaya agama yang dibuat oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Berarti jangan percaya kepada Paulus, karena Paulus itu ahli Taurat, Paulus itu orang Farisi. Ini yang dikatakan Yesus di dalam Al-Quranul Karim. Yesua masih dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 63. Dan juga Yesus katakan di dalam Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Umat Islam hari ini, Bung, berpuasa. Perintah Yesus setelah dia pengikutnya wajib hukumnya puasa. Matius 9 nomor 15. Nah, sementara agama saudara sekarang tidak mewajibkan puasa. Tidak mengingatkan yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Seperti itu, saudaraku. Silakan. Ya, jadi gue kira tadi Bang Zuma mau bilang Roh Kudus itu Muhammad tadinya. Oh bukan, beliau adalah penghibur, pembawa kabar gembira. Roh Kudusnya itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada penghibur, penolong lain, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'annya jelas kok, Bung. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah Jibril ini yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jibril ini siapa? Diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, Roh Kuduslah yang menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ternyata yang datang membawa Al-Quran itu disebut Roh Kudus, dengan nama lainnya adalah Jibril. Nah, ini kalau kita melihat, saudaraku, kalau kita melihat ada berapa sosok yang datang kepada Maria di dalam kitab Lukas dan juga Matius yang memberitakan tentang kehamilan Maria. Ada berapa sosok? Pada bulan ke-6 Jibril datang kepada dia. Oke? Dan dia juga didatangi oleh Roh Kudus. Ternyata Jibril dan Roh Kudus itu adalah satu oknum. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Iya. Nah, makanya dikatakan gini, sedikit lagi ya, 1 menit sebelum saudara yang lain berbicara. Gini, Bang. Di dalam Matius 16 dikatakan gini. Ketika ia datang, dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Kalau di Islam, pembuktiannya, kebenaran tentang harta warisan diajarkan, tentang tata negara diajarkan, tentang ekonomi diajarkan, tentang hukum pidana perdata diajarkan, tentang hutang piutang diajarkan, tentang jual beli ekonomi diajarkan, tentang militer diajarkan. Semua aspek hukum-hukum dibimbing di dalam kebenaran. Itulah Islam. Sedangkan Yesus mengatakan begini, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu kepadamu. Apa segala sesuatunya itu? Segala sesuatu yang tidak bisa ditanggung angkatan Yesus. Contoh, di dalam Kristen dan Islam. Misalnya di Kristen,
bernyanyi-nyanyi di gereja hari Minggu. Apakah hal itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sesama dengan Yesus? Bisa. Loh, dari zamannya Mazmur mereka sudah nyanyi-nyanyi kok. Berarti bukan hal yang berat. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu tidak sanggup untuk menanggungnya. Kalau cuma nyanyi-nyanyi, mereka ahlinya, berarti bukan ibadah Minggu. Apalagi makan babi. Oh, jangan dibilang. Orang Yahudi itu tegar tengkuk. Makanya di dalam Yehezkiel 66 dikatakan Tuhan akan datang dengan murkanya, akan menghanguskan pemakan babi, pemakan tikus, dan pemakan binatang-binatang yang menjijikkan. Mereka sangat senang itu. Lalu kemudian apa lagi? Apa di Kristen yang sulit? Nggak ada di Kristen yang sulit. Tapi coba, kalau ajaran Islam yang sekarang ini diletakkan pada pengikut Yesus angkatan pertama pada masa itu. Yesus misalnya mengajarkan, wahai Bani Israel, mari kita berhaji ke Mekah. Kira-kira sanggup tidak orang Yahudi pada masa itu? Tidak. Sedangkan dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan aja, Yesus itu dibunuh, Yesus itu diadili, apalagi boro-boro mau mengajarkan berhaji ke Mekah. Makanya dikatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi you belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Tapi ketika ia datang, siapa itu? Dialah penghibur itu yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Apa diantaranya? Berhaji. Makanya dalam Ulangan 18:18 dikatakan apa? Aku akan menaruh firmanku di mulutnya, nabi yang sama seperti Musa. Dia akan berbicara sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi yang diucapkan atas namaku, Bismillahirrahmanirrahim, ini akan kumintai pertanggungjawaban. Nah, inilah yang kemudian saya ingin katakan kepada saudara. Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Di antaranya haji, menerima keturunan Ismail sebagai khataman nabiyyin, apalagi puasa 30 hari, apalagi sholat hukumnya wajib minimal 5 kali dalam sehari semalam. Itu semua yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan terdahulu. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang orang-orang yang hidup di zaman Torah itu harus lebih baik kehidupannya zaman belakangan daripada ahli Torah. Nah, sekarang kalau implementasi daripada ajaran Torah itu direalisasikan dalam kehidupan Bani Israel, belum sempurna. Sesempurna lebih baik daripada ahli Taurat adalah agama yang syariatnya, hukum-hukumnya, seremonialnya lebih lengkap dari ahli Taurat. Dan itu hanya ada di Islam, tidak ada di agama saudara. Karena di agama saudara tidak ada lagi hukum seremonial, tidak ada ajaran yang tertulis yang mengajarkan ibadah Minggu harus di ini dan itu nggak ada. Demikian saudaraku, terima kasih. Maaf kelamaan. Iya kan, Yahudi juga punya hukum. Terus apa yang membuat Islam lebih baik dari Yahudi? Oke, baik. Silakan Anda melihat imamat. Saya lupa. Imamat 14. Sorry. Semoga saya tidak salah. Coba kita baca Imamat 14. Imamat 14 ya. Yang tentang haid itu imamat berapa ya? Imamat 18 kali ya? Aku nggak tahu. Saya jadi lupa ya. Imamat 18 apa 14 ya? Atau imamat 15 ya? Teman-teman bantu saya dong. Imamat 15 atau imamat 14 atau imamat Allahu Akbar, kok jadi saya lupa. Imamat 18. 15. Ini syariatnya Bang ya. 14. Tentang haid. 15 ayat 19, Imamat 14, Imamat 15 ayat 19. Oke, Imamat 15. Oke ya, saudaraku ya, boleh kemudian kita ambil Imamat 15. Kalau Anda menggunakan syariat, hukum-hukum ya, saya
uraikan ya teman ya. Oke, baik. Nah, dikatakan gini di dalam Imamat 15. Kita mulai dari mana ya? Jadi gini, di nomor 15-nya coba kita mulai, atau di nomor 16-nya. Apabila seorang laki-laki, jangan itu mengenai mandi junub. Kita mulai dari data 18. Seorang perempuan kalau jangan itu juga bahaya. Semuanya itu. jangan. Semuanya jangan. Aduh, gimana ya? Bahasanya terlalu vulgar soalnya kita sementara puasa ini. Jadi gini. Pada dewasa di Bang, pada dewasa. Jadi gini Bang, gini. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, yakni darah, ya kalau kita haid ya. Ya. Maka perempuan itu najis. Itu satu. Ya. Luar biasa. Setiap tempat tidur yang ditiduri oleh wanita haid, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya. Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis, sama seperti kenajisan cemar kainnya. Coba lihat. Wanita haid ketika menduduki satu tempat duduk atau apapun yang diduduki, maka barang itu menjadi najis. Nomor 27. Setiap orang yang kena kepada barang-barang, coba ya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu, maka orang itu menjadi najis dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Coba Anda bayangkan. Ada bekas yang dipegang oleh tangannya istri Anda sejak haid. Ketika Anda menyentuh barang tersebut, Anda disebut najis dan Anda harus mandi wajib, dan Anda dikenakan hukum najis sampai matahari terbenam. Bagaimana kalau Anda mati sebelum matahari terbenam? Maka Anda mati dalam hukuman najis. Nomor 28. Tetapi jika perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, dari haidnya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Bayangkan Bang, perempuan 7 hari haid tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak boleh keluar kamar, tidak boleh bercampur dengan siapapun, tidak boleh dia ke kantor, tidak boleh dia mengajar. Kalau dia seorang guru nggak boleh ngajar. Kalau dia seorang presiden nggak boleh memimpin negara. Apapun jabatannya nggak boleh. Kenapa? Setiap barang yang disentuh oleh orang lain, maka barang itu membuat orang yang menyentuhnya itu najis, dan hukumannya orang itu najis sampai matahari terbenam. Bayangkan. Nah, setelah 7 hari haid, 8 hari haid, dia tidak seketika itu langsung kerja. Dia harus menunggu sampai 7 hari lamanya ke depan. Berarti 14 hari. Nah, dikatakan di data nomor 29, pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor. Jadi 8 tambah 8. Hari ke-16. Pada hari ke-16, wanita tersebut harus mengambil 2 ekor tekukur, ya, dan 2 ekor anak burung merpati. Coba Anda lihat di data nomor 29. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan seekor sebagai korban penghapus dosa orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Yang hukum Tuhan yang berlaku kepada Yahudi Bani Israel ini berlaku kepada seluruh umat manusia. Bagaimana kehidupan kita? Pertama yang Anda harus pikirkan, di Indonesia jumlah wanita misalnya 100 juta. Maka setiap bulan negara ini harus mempersiapkan 200 juta ekor burung merpati setiap bulan, karena wanita setiap bulan haid. Kira-kira mau menjadi apa wanita di negara kita ini kalau ini yang berlaku? Bisa ndak hidup? Bisa ndak seorang bayi kemudian ketika ibunya haid disentuh bayi ini, ketika anaknya nangis, ibunya sakit dan dia haid, bisa ndak bayi ini disentuh oleh suaminya? Bisa, tapi syaratnya dia harus mandi. Jadi kalau dia nangis sampai 4 kali, 5 kali, 10 kali dalam sehari ibunya haid, maka 10 kali bapaknya harus mandi. Bagaimana perekonomian melihat orang yang mubazir air ketika suami semuanya di Indonesia ini mandi 10 kali dalam sehari?
anaknya yang menyentuh barang-barang yang disentuh ibunya. Belum lagi kakaknya yang menyentuh kain yang disentuh oleh adiknya yang haid. Maka perempuan lebih disegani daripada penyakit COVID. Ini kalau berlaku di seluruh dunia, mampus kita semuanya. Tidak ada lagi menjual di pasar wanita-wanita. Nggak ada lagi wanita jadi guru. Nggak ada lagi jadi presiden. Nggak ada jadi bupati. Mau jadi apa dunia ini? Untung saja hukum ini berlaku hanya untuk Bani Israel. Makanya kitab Torah dan ajaran Yesus itu tidak pernah menyeru kepada seluruh manusia. Selalu hanya kepada apa? Bani Israel. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Begitu Islam datang, apa yang diterangkan kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 3, telah kusempurnakan agamamu. Berarti sudah sempurna. Berarti ajaran penghibur penolong lain itu sudah sempurna. Karena Yesus mengatakan segala kebenaran dia yang akan membimbingmu. Maka haid tadi diganti versi haidnya Islam. Apa itu? Ketika wanita Islam itu haid, boleh disentuh tapi tidak boleh bersetubuh. Boleh bersentuhan dengan siapapun. Kainnya tidak menjadi najis, wanitanya tidak menjadi najis, dia tidak perlu mengorbankan merpati, tapi dia bisa melakukan aktivitas apa saja. Subhanallah. Dan hukum itu kemudian berlaku kepada seluruh umat manusia. Karena perintahnya, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Tidak seperti ya ayyuha Bani Ismail, ya Bani Ismail, ya Bani Ismail. Itu tidak berlaku. Tetapi ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Maka syariat ini yang didatangkan kemudian setelah dinubuatkan, dia yang akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Maka dia tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ajaran saudara, mohon maaf, dia memangkas semua ajaran-ajaran Tuhan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu kemudian dia bikin aturan sendiri. Pengikutnya mengikuti dia. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Coba kita lihat, atas keinginan siapa teman Kristen menganggap Yesus itu Tuhan? Paulus. Atas keinginan siapa kemudian teman Kristen menghalalkan segala makanan? Paulus. Atas keinginan siapa kemudian orang Kristen menyembah anak manusia bernama Yesus? Paulus. Semua atas keinginan Paulus. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selamat datang kebenaran. Silakan saudaraku umat muslim yang mau menambahkan di sini, silakan. Gini Bang, kan Yahudi kan mengharamkan onta kan. Nah, jadi betul. Yes. Kalau Kristen memakan babi yang diharamkan Taurat, terus apa bedanya dengan Islam yang memakan unta yang juga diharamkan Taurat? Berarti Taurat memandang Kristen dan Islam sama-sama ya memakan yang haram gitu. Oke, baik. Jadi gini, Nabi Isa alaihissalam di dalam kitabnya umat Islam diceritakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayah min rabbikum fattakullah wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Jadi Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, aku ini utusan Tuhan membenarkan Taurat yang ada yang datang sebelum aku, dan aku datang kepadamu menghalalkan sebagian yang ada padamu yang diharamkan padamu, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda dari Tuhanmu. Karena itu kata Nabi Isa, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mari kita buktikan. Di dalam kitabnya Musa diceritakan, saudaraku, kuduskanlah hari Sabat. Apa kudus hari Sabat itu? Berpuasa. Tidak boleh melakukan aktivitas sedikit pun. Mari kita lihat apa yang diterangkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Ketika dia menegur Yesus, wahai Sabat itu adalah hari yang dikuduskan. Kenapa murid-muridmu memetik gandum?
pada hari Sabat. Coba, Yesus mengatakan apa? Aku adalah Tuhan untuk hari Sabat. Yang kemudian diplesetkan terjemahannya, aku adalah Tuhan untuk Sabat, untuk hari Sabat. Nah, itu artinya Al-Quran betul. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, hukum Taurat itu sebagian dihalalkan. Itu poin pertama. Kedua, hukum Torah itu berlaku untuk Bani Israel. Makanya saya katakan kepada saudara, hukum syariat yang berlaku di mata Tuhan kepada Bani Israel itu sifatnya adalah periodik, temporer, ada masanya. Dan itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Contoh, Yeremia 31, 33. Perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Tidak dikatakan kepada batin setiap Bani Adam. Berarti hukum Taurat berlakunya hanya kepada Bani Israel. Inilah yang mencengangkan bagi orang-orang berpikir. Loh kok bisa-bisanya Tuhan mati menebus hukum Taurat yang untuk Bani Israel, untuk menebus orang non-Yahudi, non-Israel dari hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa orang Kristen yang ditebus dari hukum Taurat ini? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Loh, kenapa dia batalkan? Untuk apa? Oh, untuk orang Kristen. Di mana tertulis? Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan dari hukum-hukum dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Kan tidak nyambung. Hukum Taurat untuk Bani Israel. Kenapa orang Kristen yang dibebaskan dari hukum Taurat? Kan itu untuk Bani Israel. Jadi kalau dikatakan kenapa surah Al-Ma'idah ayat 3 mengharamkan babi, tetapi kemudian menghalalkan onta diharamkan untuk Bani Israel. Hukum itu berlaku kepada Bani Israel. Hukum Islam berlaku kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau ada pengharaman, jangan engkau makan onta, binatang yang membiak, binatang yang berbelah kuku berbelah, jangan engkau makan, karena itu haram bagimu. Itu perintah yang larangan untuk siapa? Bani Israel. Wong kita bukan Bani Israel. Berarti perintah itu tidak berlaku bagi kita. Yang berlaku bagi kita yang ada pada Bani Israel adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Makanya umat Islam tidak pernah kemudian menyembah ilah lain selain daripada ilah yang diperkenalkan oleh para nabi. Al-Quran menerangkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kami tidak mengutus orang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku saja. Ini perintah. Makanya kami umat Islam tidak berani menggantikan Tuhannya Ibrahim, Abraham dengan manusia, dengan roh-roh, nggak berani kami. Kami hanya menyembah dan bersujud kepada Dia yang memerintahkan manusia untuk sujud dan taat hanya kepadanya. Atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Demikian sementara dari saya. Silakan. Mungkin ada narasumber lain, saya berpanjang lebar. Yang lain mungkin bosan nanti. Yang bosan silakan asap-asap sambil menunggu buka. Lanjut. Jadi Bang, penyaliban Yesus itu ada hubungannya sama hak kesulungan. Nah, jadi Alkitab itu sebenarnya bercerita tentang seorang raja yang lagi sedang memilih penerusnya. Nah, raja ini punya dua anak. Anak paling tua namanya Adam, anak keduanya Yesus. Nah, harusnya kan Adam nih anak pertama yang jadi raja. Tapi Adam makan buah kudi, jadi dia tidak bisa jadi raja. Nah, Yesus pun tidak bisa jadi raja karena dia anak kedua. Karena hukum Taurat mengatakan hak kesulungan hanya dimiliki anak pertama. Nah, agar anak kedua ini mendapatkan hak kesulungan, raja ini menyalib Yesus agar Yesus ini menjadi yang pertama dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Yesus dibenarkan mendapatkan hak kesulungan karena bukan karena dia yang pertama dilahirkan, tapi karena pertama yang dilahirkan dari antara orang mati. Kira-kira itu Bang penjelasannya. Mengapa Yesus harus disalib? Ya, jadi gini, saudaraku. Kalau kita melihat
Apa sih tujuan penyaliban itu? Dan siapa sih yang mengajarkan tentang penyaliban ini? Adakah Yesus mengatakan dirinya akan disalib? Itu dulu. Secara langsung Yesus mengatakan, adakah dia akan disalib? Oh ada bang. Di mana itu tertulis? Salah satunya di dalam Lukas 24 misalnya. Apa yang diterangkan dalam Lukas 24 itu? Lukas 24 mengatakan, Astagfirullahaladzim. Umur sudah berapa? Masih juga. Katanya konsentrasinya hilang. Jadi aku bilang, bang, konsentrasi abang hilang. Tiga Astagfirullah. kali nih. Jangan sampai nyari. Ini udah 3 kali nih kayak gini nih. bangkitnya Tuhan dari kematian. Tapi apakah gereja mampu menunjukkan ke Bang Suma? Ada satu manusia yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Satu aja. Ibunya. Apakah ibunya menunggu detik-detik kebangkitan Yesus? Tidak. Tunggu dulu bang, abang nggak ada loh. Kok suara abang nggak ada, abang nggak ada. Bang, turun dulu bang, baru naik. Itu kan Nurani. Bang di sini bang, nanti aku kesambet pula bang. Kami tuh agak heran lagi tanya Bang Sidik tuh. Udah agak heran lagi. Iya, udah nggak heran lagi. Pada heran. Udah bisa ngomong ya. Si Osi. Ada bang, jangan ini dong bang, nanti berasumsi oten bang. Ah bahaya nih bang. Nanti dikira abang gitu loh. Jangan gitu loh Ini bang. kenapa? Loh, saya kok nggak ada? Iya, abang nggak ada. Loh, tapi sekarang suara kok abang nggak ada, kan? Iya, suara abang. Tadi Gurunda tadi, nggak Bang, ada, gara-gara cuman abang suaranya bilang ada gitu konsentrasi loh. abang Terus saya hilang. bilang sama host, gak usah heran gitu kan. Iya, kok iya. Nah, Tuhan Bang, itu konsentrasi dia abang Di sini pun aku masih manusia untuk menurunkan di HP suaranya. aku belum ada loh. Aku turun Abang- dulu ya, ya. Oh, di HP Habis itu abang, dinaikkan Bang. lagi ya. Oke bang, terbang ya bang. Aku nggak ada. Itu gara-gara abang bilang konsentrasi hilang. Jadi aku bilang bukan gara-gara aku kan bang, konsentrasimu hilang. Tengoklah tadi di HP dia nggak ada, ini di HP aku yang nggak ada ya kan? Cuap terlalu Nggak banyak, ada. kupingku sakit Bun. Udahlah diem dulu Bun. Sakit Slow kuping lagi. nih. Slow lah Glenn, weh, slow Glenn. Kok bising kali Glenn? Kau turunkan nanti Glenn ya. Slow Glenn. Jangan sampai ku turunkan Glenn, diam Glenn di situ. Ini rumahku, di rumahku. Oke. Aku sudah ada di tengah-tengah saudara-saudara dan sahabat-sahabat. Jadi kembali ya, Bung Mas Hang, nggak apa-apa saya nambah lagi, nggak apa-apa. Penjelasan sedikit. Ya, oke. Nah, tidak ada satupun manusia baik dari kalangan tentara Yahudi atau kalangan imam-imam rabi-rabi Yahudi atau dari kalangan murid-muridnya Yesus yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Bahkan orang tuanya sendiri, sang ibu, bayangkan. Tidak ada satu manusia pun yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Ini saya kasih analogi sederhana, Bung. Pada saat Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan satu hal yang lebih dahsyat lagi adalah Romawi pada saat itu menguasai tanah Yudea. Jadi tempat kelahiran Yesus itu dalam keadaan tekanan, dijajah oleh Imperium Romawi. Tiba-tiba muncul sosok pahlawan bernama Yesus, membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, topan badai menjadi tenang, apalagi orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya. Ketika andai saja Yesus itu mengajarkan dia akan bangkit pada hari ketiga,
maka semua orang Yahudi yang menunggu Mesias akan bikin tenda, bikin rumah untuk di samping pemakaman untuk menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Apakah betul atau tidak? Tapi faktanya tidak ada itu. Bahkan kalau Anda melihat, Bang, di dalam Matius 24 yang dikatakan di sana adalah ketika Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, kemudian murid-muridnya kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Coba, betapa rendahnya. Jangankan menunggu detik-detik kebangkitannya, justru ketika dia muncul di tengah-tengah mereka, malah dianggap Yesus itu hantu. Ini buktinya bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dia akan bangkit pada hari ketiga. Penyaliban itu tidak ada. Makanya umat Islam mengatakan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan berdasarkan Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menggantikan orang benar, pengkhianat menggantikan orang yang jujur, menjadi penebus bagi orang yang jujur. Ini yang diterangkan oleh kitabnya saudara Yahudi, dan juga yang diterangkan dalam Al-Quran, bahwasanya sebenarnya Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit, dan yang disalib mereka itu adalah orang yang diserupakan. Apakah itu ada nubuatannya bahwa Yesus akan diselamatkan oleh Tuhan, tidak mengalami kematian? Ada. Di mana tertulis? Ambil Bible, baca Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16. Jelas sekali malaikat akan datang atas perintah Tuhan untuk menantang Yesus di tangannya agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Sama seperti yang diterangkan ketika Yesus dicobai oleh iblis dalam Matius 4. Apa yang dikatakan di sana di nomor 6? Jika engkau adalah anak Allah, anak Theos, maka Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya. Sebab ada tertulis, malaikat akan datang menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul-betul ada tertulis. Tertulisnya di mana? Di Mazmur 91. Iblis yang mengatakan itu. Dan ternyata memang tertulis ada di Mazmur 91. Tapi ketika Yesus mengatakan ada tertulis di kitab Torah, di Mazmur, bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga, ternyata tidak ada tertulis di Mazmur. Iblis lebih jujur daripada Yesus. Atau dengan kata lain, benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangannya sendiri lalu mengatakan itu dari Tuhan. Jadi yang mengatakan, aku berkata kepadamu bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ternyata itu bukan perkataan Yesus. Apa buktinya? Karena tidak tertulis di dalam Mazmur, Taurat, dan kitab para nabi. Demikian. Jadi penyaliban itu menurut saya hoax. Silakan. Kalau Yesus nggak mati, berarti Yesus umurnya sekarang udah 2000 tahun dong ya? Betul. Anda boleh as-sajadah dan juga surah Ma'rij di hadapan Tuhan. Satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Nah sekarang sudah berapa tahun Yesus perginya? 2000 tahun. Berarti di sisi Allah baru 2 hari. Belum ada apa-apa aja tuh. Oh iya, betul, dan Anda boleh baca di dalam kitab saudara, di dalam Mazmur 91 jelas dikatakan di data nomor 16-nya, dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau dan aku akan perlihatkan kepadamu kuasaku. Itu bukti bahwa Yesus terangkat ke langit dan dia tidak merasakan apa-apa. Demikian, silakan. Iya kan, waktu kejadian waktu Adam makan buah kuldi kan juga dibilang, pada hari kamu memakannya kamu akan mati. Dan benar, Adam itu kan sehabis makan buah itu umurnya nggak sampai 1000 tahun, 930 tahun. Iya. Berarti betul. Berarti tidak sampai 1 hari. Nggak sampai 1 hari ya. Oke, itulah bukti bahwa Adam itu dicipta di surga bukan di bumi. Sepakat kita? Kalau saya percayanya Adam di Taman Eden itu di bumi. Kalau aku percayanya di bumi. Kalau dia di bumi, kenapa diusir ke bumi, Bang? Bukan diusir ke bumi, diusir keluar dari Taman Eden. Tapi Taman Edennya sendiri itu ada di. Oke. Keyakinan aku Kan ya. gini, kan ceritanya gini. Aku akan di Eden itu ada tempat yang disebut Gan Eden, taman di Eden. Itu kan dalam bahasa Ibrani kan? Iya. Gan bi Eden artinya taman di Eden. Harusnya kalau dia di bumi, taman di bumi.
Tapi dikatakan taman di Eden. Original teksnya Gan bi Eden. Taman di Eden. Berarti Eden ini alam. Bukan Eretz. Bukan bumi. Tapi Eden. Nah, Eden itu dalam Al-Quran adalah surga. Jannatu Aden. Itu. Nah, kemudian dikatakan di dalam kitab Kejadian itu, seluruh tumbuh buah-buahan yang ada di bumi itu dikumpulkan di Gan Eden itu. Nah, sekarang coba kita lihat. Di mana di wilayah di bumi ini, seluruh buah-buahan ada terkumpul di sana. Itu indikasinya. Ada nggak? Misalnya di India, apa di sana ada durian? Nggak ada. Pasti berpisah-pisah. Di Sulawesi Selatan ini aja ada kota di mana tidak ada pohon durian. Ada kota di mana tidak ada pohon duku dan seterusnya. Nah, sementara Eden itu adalah tempat berkumpulnya buah-buahan semuanya. Itu di mana kira-kira? Nggak tahu, Bang. Nah, itu dia makanya. Ya udah, skip. Next, mungkin ada lagi yang lain, silakan. Teman-teman yang lain gimana makan? Aku kayaknya udah. Oke. Silakan sahabat yang lain. Gini yang lainnya nggak bisa ngomong Bang. Kalau udah Bang Juma yang ngomong, mereka mau ngomong apa lagi? Teman-teman yang ada di YouTube dan juga di Komal, untuk supaya santai dan terlalu tegang, silakan ngopi-ngopi sambil nunggu buka puasa. Lanjut. Apalah Bang Juba ini, silakan ngopi-ngopi sambil buka puasa. Cemana buka puasa Bang? Orang puasa langsung ngopi. Iya, mana tahu ada yang error. Oh, aku dihipnotis oleh Bang Suma. Kan gitu. Oh gitu. Oh iya, tapi ya Bang Oten memang nggak ada akalnya Bang. Ya. Oten nggak ada akalnya, betul. Benar. Silakan lanjut. Allah biar nggak tegang. Masya Allah. Iya betul. Gimana Bang Masa? Oke. Udah puas? Apa masih? Udah. Belum? Apa? Sementara itu aja dulu deh. Belum gimana? ada. Bang Masaha lanjut malam biar makin pas. Jangan gini, jangan jadi kesannya itu jangan kayak dipaksa-paksa gitu loh. Harus keluar dengan diri sendiri. Betul, iya. Ya kan? Jadi di sini pastiin aja dulu, yakinin aja dulu apa yang diragukan oleh Bang Masaha, keluarkan unek-uneknya semuanya. Iya. Malam dilanjut aja ya. Malam boleh. Sekarang renungi aja dulu mau kayak gimana juga. Yang penting sayangi Bapak walaupun beliau Muslim, sayangi Ibu walaupun beliau Kristen. Gitu Bang Masaha. Iya. Semoga betul, Bang Masaha dapat hidayah juga ya. Kita tunggu nanti malam ya. Oke Bang. Aku turun nggak apa-apa penuh ya? Berkah. Siap. Ya. Makasih Bang. Makasih Bang semua. Bang Zuma. Makasih. Ya, sama-sama. Mama tua. Dikit lagi ini. Aduh, kuat nih. Bapak aku juga Kristen loh. Mana? Itu masih ada oten yang lain kali naikin. Ya yang Kristen ini banyak permintaan tapi nggak tahu agamanya. Nanti pas ditanya dia ceramah pula, itu aku malesnya. Lihat aja namanya. Biasa kan Oten itu kan ceramahin lagi. Biasa kan Oten kan itu Petrus. Di namanya Alif doang mencari yang. Yosep, ya kan? Makasih ya. Pikir di Oten aja asumsi. Masih juga asumsi rupanya. Yang agama Kristen coba Kristen. Mencari yang terbaik, ini mencari yang terbaik Kristen ya, coba ya. Enggak, takutnya dia lagu pance pula kan, mencari yang terbaik ya kan. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore. Agama apa Bang? Salon. Oh salon, ya belum tutup ya Bang ya, salonnya belum tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda jangan sembarangan. Para ustadz tuh, terima kasih banyak karena selama ini saya ikuti sudah membela Islam terdahulu. Terima kasih abang-abangku. Iya, sama-sama saudaraku. Barakallah. Rapatkan barisan. Ya, baik. Salam kenal ya. Salam dulu Bang, saya asal dari Sulawesi Tengah, Palu.
Masya Allah. Dekat kita. Oh iya bang. Dekat. Iya. Nah kalau dekat silaturahmi. Iya, insya Allah. Kalau ke Makassar cari aja Bang Suma. Sedikitnya juga kita dengar debat-debat dari para oten ini yang kebanyakan cuman berasumsi. Kita juga agak sedikit kepanasan gitu. Tetapi untuk mengobati semua itu, alhamdulillah ada Ustaz Sidik, Ustaz Zuma, dan pengamat dan teman-teman yang lain yang bisa untuk mengobati rasa ini. Terima kasih banyak untuk semua. Iya, sama-sama Mohon Bang. pamit tuh. Iya, rapatkan barisan yo. Luruskan shaf dan rapatkan barisan. Iya. Oke, thank you. Bersatu kita teguh, bercerai kita ya kawin lagi. Yang oten yang agama Kristen yang mana nih? Kalian minta permintaan agamanya aku nggak tahu. Coba satu-satu ya. Nanti kalau udah salam-salam kalian turun lagi kayak tadi ya, kayak abang itu tadi. Oke. Lihat namanya, Kita namanya. teguh bercerai, kita jablay lagi. Ya kawin lagi lah. Sayang kali kita nggak kawin, bodoh kali. Jablay bun, jablay. Namanya kan biasa Oten kan Julius. Nggak semuanya gitu. Ada juga dia bikin nama akunnya agak-agak baik sikit. Tuh kan yang gak kawin lagi Biasanya bodoh pakai kali ya. nama-nama Belanda, Portugis gitu. Nama-nama Belanda. Iyalah. Nama aku bagus Iya. tahu, nama aku bagus. Nggak siapa? nampak. Cemplok. Mana ada bang? Aku namaku Esti tahu. Namaku Esti bagus kan? Bagus. Esti Kostendang. Enggak, Esti Sinaga. Cemplok Sinaga. Hesti ya, Hesti. Namaku bagus tapi tidak sebagus dengan kehidupanku. Maklumi saja lah. Bang Zuma bilang cemplok namanya. Janganlah kalian samakan. Gak ada. Coba lihat namanya. Gak bisa naik semuanya. Coba nih, ini dulu. Kapan lah buka di Jambi ini lama ya, mendingan di Makassar cepet. ADXM ini Kristen. Allahu Akbar, siapa ya itu? Saya di Jambi. Naik pesawat lah ke sini, pas sampai sini buka langsung. Lama gitu. Allahu Akbar. Bukan Lesti, Hesti. Namaku Lesti pula. Hes. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muslim. Pak Yang Zuma. Kristen. Semangat Pak Ya. Zuma. Selalu semangat saudaraku. Pasti selalu Iya Pak Zuma. Masya Allah. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Allah Riki, ya Ustaz Robi. Dina Sution. Bang kalau cuman mau Bunda. bilang gitu nya kau bang naik ke atas bang, gak usah lah kau naik bang, udahlah turun aja lah kau bang, dah turun aja lah kau cuman itunya mau kau bilang, dah turun kau turun. Iya, cara ngebedainnya jangan dari nama Bunda. Saya kasih Tadi tahu ya. katanya nama, itu Nasution nama. Jangan. Nasution Kalau yang itu dari nama mayoritas lah. Muslim. Iya. Muslim Iya, semua iya. Nasution. Iya, Mandeli. itu Muslim. Kan lihat Julius. Kalau dari Petrus. nama itu banyak loh, dari Muslim aja namanya kayak Coba lagi. Kristenan banyak loh. Iya. Cium Lagi ada. keteknya bau babi Bang enggak? Sumana Kalau Sution. keteknya bau babi berarti itu Kristen. Gitu Ini ya. Robert Nasution. Iya. Lagian lah kalian ini cobalah kalian kan aku udah bilang yang naik Kristen aja, kenapa kalian yang Islam sibuk minta naik? Ini udah Islam semua. Kalian juga Jangan dibilang lebih kata Kristen, Islam Albert pula nih. kalian minta naik. Kalau kita Albert makan ya, durian, kalau bawa saya- durian ya. Udah itu Albert. naik cuman bilang Isi semangat bang sempurna cuma belajar. lah kak cuman bilang itunya kok ngapain kok naik ya Allah. Nggak apa-apa lah. Itu kan sapa-sapa dikit. Kami yang di Kan Taiping aja pusing. Apalagi abang-abang yang di atas ya katanya. Wih, lebih sakit lagi kuping kita ini di atas. Yang Kristen Roma Manurung, ini nih Roma Manurung nih ini, Kristen nih. Oke. Manurung kalau di tempatku itu bangsawan. Oh, bangsawan ya. ini Bangsawan Bugis. Yang Kristen Roma Manurung, ini nih Roma Manurung nih Kristen nih. Dabling. Udah. Dah. Halo selamat sore Mbak Roma. Selamat sore Mbak. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Islam. Waalaikumsalam. Aduh, Islam ya? Islam ya? Iya. Kalau Orang Islam mana, Bang? Kau minta naik, Bang. Orang mana Bangku ini? Orang Batak juga? Medan. Ya, salam kenal ya Bang ya. Batak. Mana? Ya, salam kenal ya Bang. Salam Bang Jumat. Iya. Siap. Peluk jauh Bang, peluk jauh. Barakallah. Lanjut. Kau anak Medan, ku bilang kan tadi Kristen aja naikin apa? Kau minta naik kau Islam. Iya, Bang. Kayak mananya kau ini deh kan jadi naik. Udahlah turun lah kau apa? Ini aku bah. Biar aja, Os. Kan mau sama-sama guru Manurung. Ya sama lah mereka kita nih. Itulah kan tadi abang-abang bilang tengok namanya. Udah aku tengok lah namanya kan. Tengok lah ha. Kalian ini memang udah aku ikutin kalau kalian kan. Tak jelas juga. Bukan ya, Airan S, Julius, Petrus, Nggak ada ini namanya Edi, MTS, gitu kan. Google, Alin Crispy, Dongkrak, banyak kali yang minta. Tapi agamanya Islam nanti. Wah, udahlah kalian typing aja lah. Aku Kristen dah selesai. Aku Kristen dah. Bang, typing. Dongkrak pula. Manurung itu bukan manurung, itu mendaki manurung, Bun. Mendaki Kalau manurung itu tempat benar dia. itu Bugis itu manurung itu bangsawan di sini. Oh, gitu ya. Iya, Bang. Udah dongkrak aja dongkrak itu. Dongkrak ya. Dongkrak. Oh, dongkrak coba. Mana tadi dongkrak? Ki dongkrak mana? Ki dongkrak. Kalau Rati itu orang mana? Rati. Neng Rati. Kalau Ratih itu kiamat. Kiamat itu Ratih aslinya. Cewek dia Bang. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam lagi. Bang Zuma, sehat selalu. Iya Bang, sehat selalu Bang, alhamdulillah. Aman juga ya. Bang, aku turunin bising tempat abang, aku turunin pening aku. Jadi semalam tuh Gurunda videonya udah dapat kita. Jadi si kiamat itu fix 100% perempuan. Nama aslinya Ratih dia. Tapi bukan yang ini kan, bukan yang ini. Mana? Yang di apa itu? Yang transgender bukan? Nggak tahu kalau transgender bukannya saya nggak tahu Bang. Yang pasti dia perempuan dan foto yang dipangpangnya itu foto anak kecil anaknya itu. Oh, perempuan. Udahlah. Cuma jangan buktinya kita belum bahas saya dia. belum ini belum siap. Rusak puasa. Betul. Ban Dongkrak, makasih ya. Thank you ya. Siapa namanya tadi? Dongkrak. Iya, Dongkrak. Makasih ya Bang. Agama Kristen. Ini Os gimana pula Os itu kan salam kan sama Gurunda kan kayak gitu. Agama Kristen ya naik. Makanya mau Bang Juma siapa mau siapa ya, kalau aku kayak gini gaya aku mau apa Glena? Ya, suka. Harus dari kita harus ada yang punya karakter kayak saudari kita ini, harus dong. Suka aku. Kayak cemplok ya. Ya kan, sekalipun Bang Juma presiden gaya aku nggak akan bisa berubah. Inilah gaya aku, nggak suruh kalian main kita. Mantap. Insyaallah. Kalau cemplok itu mulutnya ini, wah sadis. Bang, ceplok itu telur loh, ceplok mata sapi. Ya itu dia hancur. Wah itulah dia. Hancur dia. Udah hancur. Ini belum hancur ini orang satu ini. Slow situ, slow. Ini kok ada pula Bang Juma 03 nih. Bang Juma ini pakai akun Bang Juma 03. Weh, kalian tuh ngapain? Kalian mau cari followers ya? Bodong itu, itu bukan akun aku. Weh, kalian mau cari followers ya? Pasti itu. Cari followers dia, mau cari koin dia. Kalau dia muslim pasti izin dulu. Dia bukan muslim. Setahuku ya, karena dia nggak ada izin. Emang masih berlaku Bang izin-izinan, nggak berlaku lagi izin-izinan Bang, main bikin aja Bang. Ya kalau akhlak muslim itu apalagi mengatasnamakan orang lain kan nggak boleh. Mana tahu dia tiba-tiba mencabuli orang, tertulis Bang Zuma, akunya yang kena jerat. Dia yang enak ya Bang ya, dia yang enak abang yang kena ya kan. Makanya aku bilang akhlak muslim nggak mungkin kayak gitu. Ngajak-ngajak lah Glenn. Astagfirullahaladzim. Saya bukanya sisa 15 menit lagi buka puasa.
Itulah kalian itu. Jadi- Bang Juma udah mau siap nih. Otet kalian itu kenapa sih takut banget kalian naik? Padahal Bang Juma gak makan orang loh. Dia makan nasi, makan ikan, makan sayur. Tapi kalian takut. Itu host dari tadi tuh si Ibes kasih naik dulu baru kasih turun lagi tadi. Ada Dinda Julius juga ada di bawah. Dinda Julius katanya haus dia. Enggak. Si Ibe semua kalian sibuk. Ini mau Kristen suruh naik bukan Islam woi. Turun kalian turun. Si Ibes aja dulu, si Ibes aja udah deket. Itu ada satu tuh Bunda, ada satu tuh. Namanya Julius, ada nggak permintaan naik itu? Dokter Akal. Typing doang orang. Ini yang ada di sini yang Islam nih gak usah disebut Jambak lah ya. aja, di Jambak aja dia ngajak sesat loh, ngajak buka puasa. Oh. Tanjung Supriyadi, Juhana, Farja, Tiara. Ini Riko Hardiansa, Wardiap, Tata siapa aja nama kalian gak jelas pula kalian. Mana ini? Itu yang di bawah pengen naik kan mau sapa-sapa Bang Juma malah dibilang saya Otan. Obat nyamuk berarti Otan. Astagfirullah. Saya Otan, saya Oren. Astagfirullah. Itu yang teman-teman muslim di bawah. Astagfirullah, sini host. Enggak, ini kurasa bilang ini host yang paling kurang asam ini lah dikatanya kan. Bodoh Dokter Akal amat. naikkan tuh, Dokter Akal. Dokter Akal. Minta permintaan Dokter Akal. Oh, Dokter Akal naikkan kata Bang Juma naikkan ku naik ini ya. Karena Bang Juma yang ngomong ya, kalau enggak malas aku. Saya oleh itu lagi di bawah. Kan agama Islam. Ya, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kasihan saya katanya. Mulutnya Sampai dia tersumbat typing. itu banyak roti. Enggak, baru bangun kulit ya masih jam segini. Mati lagu. Maunya jam berapa? Jam lagi. Oh iya ya, kamu di Jakarta ya. Iya. Aku di makanya aku Makassar aja enakan orang di Makassar duluan gitu. Tapi imsaknya juga duluan, Bang. Sama aja pun kita. Kalian masih ngopi, kami sudah nggak menahan gitu loh. Enggak apa-apa, mondar mandir. Jadi siangnya terbang ke Makassar, udah buka balik lagi ke Jakarta. Ini masuk akal nih. Kalau banyak duit nggak apa-apa Bang. Kalau banyak duit, kalau nggak ada duit kayak aku ini, cemana aku nak mondar mandir. Dokter Akal gini cara ngomongnya gini masuk akal memang. Ini saya teng-teng. Bang Teng-teng kata dia. Bang Surya. Itu Islam Bang. Itu Islam, cuman dia ngomong saya teng-teng biar naik, saya oren, saya otang gitu, biar naik. Oh gitu. Otan. Saya pikir tadi salah tulis, ternyata main-main ya. Saya Otan. Orang Otan. Kan karena cuma di room saya loh yang kayak gitu. Pokoknya kalau nggak Kristen nggak saya naikin, cuma di room saya. Jadi pada ngaku-ngaku gitu tuh. Saya Utan. Ini buka pakai apa, Bang? Aku. Iya. Kampaus hidup. Pantesan bahagia kali. Allahu Akbar. Bang Dokter Akal, mohon maaf ya saya turunin karena di sini kami ada 6 orang yang abang tanya, Bang Juma aja yang lain nggak ditanya. Terus abang anggap kami apa? Udah turun aja lah Bang. Apa nggak ada minum? Udah aku turun lah. Ada minum di sini. Yang abang tanya Bang Juma, sementara di sini ada 6 orang kan aneh di situ kan. Lama jangan sampai abang kayak ya Bang. Jangan-jangan teman kita ini nggak kenal Dokter Akal lagi, nggak kenal ya? Enggak, baru ini naik ya. Makanya harus kenal beliau ini. Ya ampun. Bang, seorang ini sombong-sombong Bang, nggak mau naik. Giliran Bang Juma udah masuk sini, baru semuanya pada mau masuk sini. Orang ini sombong-sombong. Gimana nggak sombong? Gimana nggak sombong? Gimana nggak sombong? Kuping kita sakit dengarnya yang siapa? Bang Baib jangan sampai kuturunkan abang ya. Bukan gitu, ngancam lagi. Itulah aku bilang, dibilang orang sombong. Orang itu nggak mau naik di sini itu gara-gara kuping orang sakit. Disinggung pula. Astagfirullahaladzim. Tengoklah ini kan, kalian 5 laki-laki, aku sendiri perempuan. Masa kalian nyerang aku? Kan orten juga kalian kan? Aku enggak ya. Oren mereka. Kucing mereka nih nyerang apa? Lagi pingin kawin semua.
Enggak bang, aku manusia. Abang bilang kucing, Oten bilang aku domba, aku manusia loh. Jangan gitu Glenn. Iya, Tuh ada yang manggil tante tuh. Assalamualaikum tante katanya. Wah. Nah, sejak kapan aku kawin sama tulang deh? Jawab dulu assalamualaikumnya tante. Bener, aku turun dulu ya, biar yang lain bisa naik, kasih naik lah, kasihan. Ya, Dek, Bang Zuman. jaga diri ya, baik-baik ya. Yo, Cepat sehat, makasih, Bang. Bang. Ya, makasih. Bang Julio cepat sehat. Ya. Iya. Cepat sembuh. Oh, Apa lagi dia sakit ya? Sakit beliau. Nggak Itu tahu. mudah tidur panas, dia itu itu. mudah panas katanya mau naik. Bangun Ya tidur minta dia itu. permintaan. Aku juga Suaranya sakit pilek bang. dulu kayaknya. Aku juga sakit. Tolong doain ya teman-teman. Aku punya penyakit kanker yang nggak sembuh-sembuh. Kita di sini juga sakit semua, Bun. Kuping kita sakit. Kanker kantong kering. Tolong ya didoain. Biar Itu agak host basah. mudah panas katanya juga. dari tadi dia typing katanya mau naik. Siapa? Siapa? Itu namanya mudah panas. Udah panas. Mudah Yang panas. yang di sini yang minta naik makin beken, Ibestam, Santuy, Indah Dewi, Raja Mandala, Islam Media, entah apa namanya ini, Ahmad Datu, inilah Robert Nasution. Mudah panas, oke, mudah panas. Naikin gue, lu bahasa susah sebesar Jakarta lu ah. Mana nih? Udah dinaikin nggak muncul nih ya. Ya, Halo, selamat sore. Ya. Mudah panas. Sore. Kenapa abang udah panas? Abang suka di kompor berdiri duduk gitu. Udah. Apa yang mau di ini bang? Apa yang mau ditanggapin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam rupanya. Islam rupanya. Islam. Astagfirullah. Maaf. Dia sudah mau ngomong tadi sama Bang Sidik. Bang Sidik, jangan ini ya, sisain nanti untuk aku ya. Gitu tadi udah mau ngomong gitu. Rupanya Muslim, gimana mau disisain? begini. Memang cara aku mau begitu di typing supaya dinaikkan. Oh, pinter kok ya bang ya. Kalau gitu inilah caraku di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, salam kenal Bang. Canda. Hilang dia. Enggak, aku turunin kan cara dia gitu. Caraku begini kan gitu kan. Kita ambil cara masing-masing. Saya bercanda aja kan niat. Wah, hilang nih. Salam kenal saudaraku. Mudah panas. Ya, barakallah ya. Astagfirullahaladzim. Jangan diambil hati, bunda kita satu ini memang begini orangnya. Ya, jangan diambil hati ya. Astagfirullah, canda ya. Canda aja lah itu. Lagian Karena kita lagi nunggu Oten ini memang. Saya pikir mic Gurunda Juma paling mahal, ternyata ada lagi yang paling mahal mic-nya. Ya udah teman-teman, saya rasa saya pamit undur diri dulu. Di sini udah Ya, 3 menit. Mau Iya. aja ya Gurunda? Siap. Iya. Siap. Iya. Ya, makasih banyak ya Ukti. Nama sebenarnya Terima siapa kasih. sih? Blokir permanen. Hesti. Oh, Hesti. Sinaga. Iya, Panggil aja Hesti tante. Sinaga. Hesti permanen ini. Ya. Hesti permanen. Lah, kok Hesti permanen? Panggil tante nggak apa-apa Enggak, juga. Hesti Sinaga itu nama akunnya bang, karena kan aku punya akun waktu itu Masya Allah. Hesti Naganar Makasih 3. ya. Terus aku diserang sama Oten 4.000 orang nyerang aku. Aku sendiri loh lawan banyak mereka. banget. Terus aku dipermanenkan, akunku diblokir permanen sama mereka. Banyak banget itu yang nyarangnya 4.000 Oke. orang semua. Makasih ya Ukti Hesti Tamara. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi sih. Tolonglah bang, jangan tambah-tambahin nama aku bang. Hesti Sinaga bang, gak usah tambah-tambahin bang. Udah. Kirain senang dipanggil Tamara, artis. Mereka juga rupanya. Ya udahlah, Ukti Hesti yang baik hati. Makasih udah bercanda sama-sama ya. Iya. Ya. Iya bang. Insya Allah kalau ada kesempatan sebentar kita jumpa lagi. Makasih teman-teman semua yang di typing di channel YouTube yang berafiliasi dengan Komal saudari kita yang baik ini. Terima kasih dan mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan.
Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang ada orang udah mau pergi baru pada sibuk ngasih koin. Dari tadi kalian kemana waktu Bang Juma di sini? Udah sibuk baru sibuk kalian ngasih. Jangan dimarahin Bu, udah dikasih juga masih Merepet aja terus. dikasih. Nggak dikasih merepet. Enggak, orang gini ngasih Bang Juma tapi udah mau selesai, Bang Jumanya udah mau turun baru pada mau ngasih. Dari tadi kalian kemana woi? Woi. Itu host ini kan udah mau buka ya. Tolong naikin host ibes host. Ah nggak mau aku dapat banyak. Nggak mau. Dari tadi Pak dia tuh. Musuh kali sama ibes rupanya. Apa salah ibes? Musuh kali sama ibes, apa salahnya? Enggak. Host. Mana ibes? Gak mau aku, ibes masih di bawah loh. Gak mau aku, kenapa rupanya? Biarin aja dari situ. Astagfirullahaladzim. 2 detik Bang Zuma turun, kau naikin aku pula sekarang. Selamat jalan, Guru Nada turun. Astagfirullahaladzim. Lu bener-bener lu mak. Lu ada masalah apa sama gua? Mbak Esti mau nyampein apa Ibes? Silakan Ibes, mampir di Komalnya, alhamdulillah. Ini Assalamualaikum Bang Pengamat Debat. Mbak Esti gembira, Ustaz Juma mampir di Komalnya, alhamdulillah. Bang Jack, ini bukan pertama kali Bang Juma naik, ini udah yang ketiga kali. Tuh aku kasih tahu ya. Iya, sombong pula kau. Ibes gantian ya teman-teman ya, gantian, tapi saya di sini saya buka ya dulu. Udah waktu buka nih ya. Iya, saya juga bentar lagi ini mau apa? Turun, saya juga turun tadi. Enggak, saya di sini aja, saya di sini aja. Saya di sini aja kok. Kalau saya sejam lagi masih lama. Iya, kan sininya. Jadi kan kita gantian kan kayak gitu kan. Saya di Makassar juga. Lama juga. Aku juga 1 jam lagi, 1 jam lewat 15 menit aku. Tapi kalian itu cobalah kalian itu ya. Kalian ya kan kan nanti gantian kan gitu. Enggak, kalian kan laki-laki kan. Jadi teman yang di sana buka, nah saya kan udah udah selesai buka sama sholat maghrib. Oke ya. Saya di sini aja dulu. Siap. Kalau ada hotel kuturunkan kau Bang Ed, Pak gue ya. Lah itu masih ada 1-0. Galak pula kau, Mak. Yang Kristen aja yang naik. Ini selagi masih ada 618 orang, teman-teman yang 600 lebih ini tolong akun blokir permanen 2 di follow biar bisa 1000. Dia sudah 800 lebih. Masalahnya kalau ini kena peringatan, aku bisa live di room yang sebelah. Ya blokir permanen 2, ini blokir permanen. Blokir permanen 2 di follow ya, blokir permanen 2. Oke, teman-temanku yang baik hati. Betul. I love you. Iya. Untuk teman-teman juga kalau di sini keberisikan terus, nggak mau yang berisik-berisik, silakan di follow akun saya. Di situ nggak berisik kok. Ya kan? Buka live itu nanti selalu ada Bang Sidik, Bang Baim dan Bang Pengamat nanti hadir di situ. Itu setiap habis tarawih lah. Untuk jam setengah 10 untuk wilayah Jakarta. Ya, saya juga butuh follow nih karena akun saya belum sampai 1000 nih teman-teman di bawah ya. Minta tolong teman-teman di follow ya akun saya ya. Iya, Bang Baim juga ya di follow ya, Bang Baim di follow teman-teman, Bang Baim. Ibes enggak? Ibes di follow. Makasih loh, Mak. Baik banget, Mak. Padahal niat saya cuma satu, Mak, tadi pengen naik, pengen screenshot, Mak. Itu doang. Emang pula kau nih, aduh. Dendam apa kau sama aku tuh? Lagian aku mau naikkan kau kemana mau kuturunkan? Siapa mau kuturunkan? Bang Pengamat Debat kuturunkan. Ngamuk lah dia nanti sama aku, gak dinaikkan aku tempat dia. Bukan, yang ganti-gantian tadi itu loh. Yang ganti-gantian tadi. Wah kau gak gini aja. Nanti kalau pas Bang Juma datang lagi, jangan ada Bang Baim atau ada bilang sama orang itu dulu. Bang Baim tuh ikaran dulu kita ya, gantian bilang sama dia kita IP.